Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Selamat datang kembali di Zoom Meeting Sekolah Bisnis Indonesia. Hari ini hari Rabu, 28 Februari 2021, jadwalnya program beasiswa Sandiaga Uno. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Silakan boleh tuliskan nama, sudah hadir beberapa, sudah ada yang chat ya. Sudah absen di kolom chat dari Palembang, dari Jatim, Sidoarjo. Silakan mungkin dari beberapa kota yang sudah hadir, boleh tuliskan nama dan asal kota, kita berkenalan di kolom chat. Malam hari ini Zoom-nya yang biasanya kalau rutin tiap malam itu jam 8, kita majukan di jam 19.15, dan mungkin Bapak Ibu ingatkan kembali rekan sahabat yang Bapak Ibu undang untuk sama-sama belajar malam hari ini, karena tentunya sangat disayangkan kalau nanti terlewat tidak menyimak dari awal ya, informasi materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini adalah keilmuan yang sangat penting buat kita semua dan tentunya sangat kita perlukan. Jadi silahkan ingatkan kembali rekan atau sahabat yang bergabung di Zoom meeting malam hari ini. Baik, malam hari ini kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Beliau seorang business coach dan akan memberikan materi malam hari ini. Namun tentunya kita akan menyimak terlebih dahulu sambutan atau informasi dari founder Sekolah Bisnis Indonesia. Mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum ke narasumber kita malam hari ini, kita akan menyimak dulu dari mentor kita, guru kita, founder Sekolah Bisnis Indonesia, Coach Muhammad Hidayat. Halo, selamat malam, Coach. Malam Bu Ati, sehat Bu Ati? Ya, malam Bu Ati, sehat. Bu Ati, suara saya jelas? Jelas, jelas coach. Mungkin Bu Atinya gangguan. Oh, iya. Baik, kalau begitu saya mulai saja. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah uh, hari kedua ya, minggu kedua kita sama-sama tentu belajar dan bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentu harapannya melalui program beasiswa Sandiaga Uno di mana Bapak Ibu bisa ikut belajar sekolah bisnis selama 17 bulan dengan materi-materi yang setara sesungguhnya dengan eh, kalau nanti Bapak Ibu semua pernah bermimpi ya mau jadi lulusan MBA misalnya ya, Master of Business Administration. Ini kan setara S2, sebuah keilmuan yang menurut kami, menurut saya ini penting nih, anak-anak bangsa yang punya impian untuk menjadi pengusaha sukses. Jadi buat Bapak Ibu yang saat ini sudah punya bisnis, tentu kami berharap melalui uh, program ini ya, Bapak Ibu bisa aplikasikan keilmuannya di dunia bisnis. Bapak Ibu yang saat ini sedang bekerja, tentu kalau kita bicara tentang keilmuan bisnis, ini juga bisa diterapkan di dunia kerja Bapak Ibu semua. Dan bagi sahabat-sahabat yang uh, saat ini mungkin ada beberapa yang jadi mahasiswa misalnya ya, ini akan ada lompatan besar. Kenapa? Karena sekalian menyelesaikan pendidikan di tingkat S1, tetapi di saat yang bersamaan belajar keilmuan bisnis yang setaranya dengan S2 gitu ya. Jadi kita harapkan ini ada lompatan besar, dan kami berharap kalau bicara 5 tahun ke depan mungkin sudah dua atau tiga angkatan ya, tiga angkatan yang diharapkan bisa tembus angka. Tentu harapannya adalah 10 juta orang. 10 juta orang yang bisa menikmati pembelajaran di Sekolah Bisnis Indonesia dengan melalui program biasa diharapkan ya, karena memang tidak ada pembiayaan yang dikeluarkan, maka diharapkan Bapak Ibu sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini
Karena bahkan contoh seperti malam hari ini ya, kalau di minggu lalu kita sudah bahas materi yang ada di buku ini ya, di buku visual The Visual MBA. Ini buku yang luar biasa dan jadi rujukan kita, sehingga Bapak Ibu saya sarankan untuk bisa memiliki buku tersebut. Dan yang menarik malam hari ini, kalau kita bicara leadership, sesuatu yang nggak mungkin dibahas satu malam, ya. Malam hari ini kita akan membahas satu hal yang sesungguhnya harus dikuasai oleh seorang leader, ya, seorang pemimpin, yaitu bagaimana seorang pemimpin mampu menetapkan tujuan dan mampu mencapai tujuan tersebut bahkan melampauinya. Nah, ini bukan hanya wawasan, tetapi juga skill yang sesungguhnya harus dilatih. Maka karena kita bicarain bukan cuma wawasan tapi juga skill ya, malam hari ini kita hadirkan sosok yang sangat istimewa. Ini beliau adalah guru saya, mentor saya, coach saya. Ini coach Bu Ati juga nih. Bu Ati pasti ingat ya. Ingat. Saya sedikit berikan gambaran lebih detail ya tentang siapa yang akan memberikan materi di malam hari ini, yang tentu tadi saya sudah sampaikan lebih mendalam tentang goal setting ya. Jadi seorang pemimpin harus bisa menginspirasi anggota timnya dengan mampu ya tadi ya menetapkan tujuan. Ya, kalau di bisnis tujuan bisnisnya dengan baik dan bahkan bisa mencapai apa-apa yang kemudian ditetapkan sebagai target pencapaian. Oke, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, saya perkenalkan nama lengkap beliau adalah Pak Agus Gunario. Saya sering panggilnya beliau adalah Coach Agus. Coach Agus Gunario ini lahir dan besar sampai SMA di lahir dan besar sampai dengan SMA di SMA 2 Madiun, Jawa Timur. Latar belakang pendidikan formal beliau Universitas Trisakti tahun 1982, gelar ekonomi dari UI, Universitas Indonesia tahun 1987, dan gelar of Art di Institut Teologi Lintas Budaya Jakarta tahun 2009. Sebelum menjalankan bisnisnya sendiri sebagai konsultan pemasaran properti, beliau pernah bekerja selama 10 tahun. Nah, jadi kalau bicara tentang kepemimpinan di sebuah korporasi, beliau juga pernah bekerja selama 10 tahun di Lipo Group, sebuah perusahaan multinasional dengan berbagai peran, termasuk manajemen konstruksi, pengembangan komunitas, dan direktur Asosiasi Pemasaran dan Penjualan. Sejak 2004, terlibat sebagai fakulti atau pengajar and leadership baik di tingkat nasional maupun di internasional ya, di Hawaii, Singapura, di Thailand. Ini luar biasa ya. Beliau juga merupakan salah satu pelatih bisnis internasional bersertifikat Action Coach di tahun 2006. Ini adalah waralaba pelatihan bisnis nomor 1 di dunia. Dan November 2008 peringkat ke-12 dunia di antara lebih dari 1.000 pelatih. Beliau telah membantu ratusan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan keuntungan dan membangun bisnis mereka. Pengalaman beliau terlibat dalam pengembangan strategi pemasaran dan sukses menjual beberapa proyek properti, khususnya apartemen dan kondotel sebagai berikut ya. Ada U Residence, ini 4 tower, kemudian di Supermall Karawaci, Sukolilo Residence di Surabaya, Rich Prada Kondotel di Pecatu, Bali, Best Western Style Kondotel di Semarang, dan apartemen dan ruko pusat kota Balikpapan. Sekarang beliau menjadi developer perumahan dan wisata park di Manado. Salah satu kunci keberhasilannya adalah memiliki jaringan yang luas di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Beliau adalah pemimpin yang bertanggung jawab, akuntabel, dan selalu belajar dan kerja keras. Semangatnya adalah membantu orang agar menjadi yang terbaik di dalam hidup mereka. Saya adalah salah satu yang lahir, tanda kutip ya, dari tangan dingin Coach Agus Gunario. Karena tanpa jasa beliau, ya, nggak mungkin saya sampai di titik yang saat ini. Dengan seizin Allah dan luar biasa kontribusi Coach Agus ini dalam mewarnai jalan hidup saya, termasuk ya akhirnya saya juga menjadi pelatih bisnis, menjadi coach bisnis karena memang banyak belajar dari beliau. Tanpa berlama-lama, kita panggil narasumber kita yang luar biasa malam hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu
ya, simak baik-baik dari awal sampai akhir karena materi ini kalau Bapak Ibu ikut ya, ini sebuah materi yang sangat mahal gitu ya. Kalau berbayar ya ini bisa sampai berapa juta rupiah gitu ya. Tetapi Bapak Ibu malam hari ini spesial ya dihadirkan oleh Sekolah Bisnis Indonesia kepada narasumber kita. Bapak Ibu bermotikon applause yang luar biasa ya untuk guru kita, mentor kita, Coach Agus Gunario. Silakan Coach. Oke, selamat malam. Terima kasih sekali nih buat Coach Hidayat yang luar biasa nih. Juga buat Bu Ati ya yang luar biasa sekali ya. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya untuk saya bisa sharing kembali mengenai apa yang menjadi ya. Dan saat ini saya akan sharing mengenai goal setting. Ya, karena memang penting sekali di dalam hal di dalam sebagai seorang pebisnis, goal setting adalah sangat penting sekali. Karena ini adalah merupakan dasar dari semua. Ya, dasar dari semua. Karena tanpa dasar yang kuat ini, maka akan gampang sekali kita dirobohkan. Ini udah sharing ya, sharing gimana nih? Oke. Gimana nih? Bentar ya. Sorry. Ya, silakan Coach diupayakan saja. Pak Arya tolong dibantu ya. Pastikan share slide-nya bisa. Sudah jadi host, tinggal cari share screen Coach. Share screen. Tadi udah keluar, sekarang kok bisa nggak ada lagi ya? Bentar. Udah keluar? Iya, baik. Sambil menunggu slide-nya bisa Belum, Coach. ditampilkan buat sahabat-sahabat. Saya ulang lagi deh, saya mulai dari nol aja dulu Ya, coba ya. dari nol. Ya. Saya coba Coach Hidayat lanjutin dulu sebentar, saya dulu sebentar. Ya, baik, silakan Coach. Jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, apa yang nanti akan Bapak Ibu pelajari malam hari ini sebuah pengetahuan yang nanti kalau Bapak Ibu latih akan menjadi sebuah keterampilan yang luar biasa. Jadi sebagai seorang pemimpin tentu ya pemimpinnya dulu yang harus bisa memberikan contoh yang baik ya, bagaimana seorang pemimpin bisa melakukan sebuah mencanangkan sebuah tujuan yang jelas ya, pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah perusahaan dan bagaimana kemudian mencapainya bahkan melampauinya. Nah, tentu keilmuan ini ketika nanti Bapak Ibu ulang-ulang akan menjadi sebuah keterampilan yang sangat dibutuhkan dan kemudian akan membuat anggota timnya juga akan terkasih dan mampu melakukan hal yang sama. Sepertinya sudah, Coach? Sudah ya? Oke. Jadi kita akan mulai aja silakan, supaya nggak berlama-lama waktunya nih karena waktu sebentar ya. Nggak terlalu lama, jadi kita akan mulai dengan goal setting ini ya. Yang pertama kepada Bapak Ibu sekalian, harapkan dari sesi ini sebetulnya. Ya, manfaat apa yang ada? Coba bisa tolong tuliskan di kolom di chat. Manfaat apa yang Anda ingin harapkan? Boleh tolong dikirim ditulis di chat, nggak ada yang tulis di chat. Oke, baik, silakan ilmu dan sahabat-sahabat tips semua. Ya, salah satunya Di chat ilmu dan ya. tips. So, satu lagi. Goals yang realistis yang bisa ditetapkan, bisa membuat targeting, betul. Terus manfaat dapat masukan bisnis dan usaha. Biar ada tujuan untuk usaha yang lebih maju dan ilmu, tawara bisnis yang dicapai, keberhasilan. Ya, ilmu dan target. Jadi semuanya pengen semua didapat ya. Oke. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan terus. Siapa yang ingin mendapatkan banyak manfaat daripada sesi ini? Saya ingin tanya. Boleh katakan saya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas responnya. Nah, inilah Pak. Jadi kalau ingin mendapatkan manfaat yang banyak daripada sesi ini, ada dua hal syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah bahwa terlibat aktif 100%. Jadi artinya apa, Bapak sekali nggak diem aja, jangan bengong aja, nggak cuma liatin aja, tapi betul-betul terlibat aktif. Tanpa keterlibatan Bapak Ibu sekalian,
dan rekan-rekan sekalian, maka semuanya akan sia-sia. Jadi Bapak Ibu sekalian hanya buang-buang waktu di sini. Yang kedua yaitu adalah tidak merasa paling tahu. Karena seringkali kita ini berantem dengan orang karena merasa paling tahu, paling benar, yang lain salah. Nah ini yang masalah nih Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak merasa paling tahu. Jadi dua hal ini yang paling penting. Yaitu yang pertama adalah terlibat aktif 100%, yang kedua adalah merasa paling tahu. Ya, jadi ini syaratnya kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan manfaat yang banyak daripada sesi ini. Ini kliknya gimana ya? Oke. Anda boleh lupa semua hal ya dalam hal ini kecuali satu hal ini yang Bapak Ibu sekalian nggak boleh lupa. Ya. Ya, coba kita boleh baca sama-sama Bapak Ibu sekalian. Yang penting bukan apa yang saya tahu, melainkan apa yang saya lakukan dengan apa yang saya tahu. Coba boleh kita baca sama-sama dengan suara, ya kan? Boleh nggak usah pakai mic, tapi bagian dengan suara ada ulangi, ini penting nih Bapak Ibu sekalian. Karena sekali lagi banyak sekali Bapak Ibu sekalian tahu macam-macam, tapi nggak pernah melakukan. Oleh karena itu penting sekali adalah melakukan apa yang kita tahu. Coba ya kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Yang penting bukan apa yang saya tahu, melainkan apa yang saya lakukan dengan apa yang saya tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya siapa yang mau sukses, ya kan, pasti semuanya mau sukses. Nggak ada orang yang nggak mau sukses. Atau mungkin ada di sini di antara Bapak Ibu sekalian yang merasa tidak mau sukses. Kalau tidak mau sukses, katakan saya tidak mau sukses itu. Ya, ini saya mau sukses ya, mau sukses. Nah, tapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian, apa arti sukses buat Bapak Ibu sekalian? Boleh tuliskan di kolom sukses, di dalam kolom chat Bapak Ibu sekalian, apa arti sukses buat Bapak Ibu sekalian? Iya betul, mau sukses. Tapi sebetulnya apa yang dimaksud dengan sukses buat Bapak Ibu sekalian? Ya. Boleh dituliskan Bapak Ibu sekalian, ketika apa? Apa arti sukses buat Bapak Ibu? Sorry. Bagi Bapak Ibu sekalian. Boleh, mungkin beberapa orang boleh sharing Bapak Ibu sekalian. Saya melihat 2-3 orang boleh sharing, tolong dibuka mic-nya. Apa arti sukses buat Bapak Ibu sekalian? Pak Arya boleh dibantu yang siap untuk terlibat langsung ya, aktif bukan hanya lewat chat, tapi juga boleh pakai supaya Pak Arya bisa bantu membuka mikrofonnya. Ada Adam Julian Dika. Ya, boleh. Sudah Silakan. Boleh Pak Arya dibantu? Yuk, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Oh ya, siap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Dika, saya dari Aceh. Aceh. Terima kasih, sangat luar biasa untuk webinar pada malam hari ini. Salah satu contoh untuk di sukses itu adalah bagaimana di usia saya yang 24 tahun, yang saat ini S1 di Hukum Tata Negara, S2 yang sedang proses, dan doanya juga S3, saya ingin bisa bermanfaat khususnya untuk di konsentrasi jurusan saya itu di tentang hukum, itu Coach Agus dan juga Coach Hidayat seperti itu. Jadi ingin sama ini hukum bisa manfaat di masyarakat, contohnya misalnya advokasi atau bantuan-bantuan hukum yang bisa secara kemitraan dan juga pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin seperti itu. Oke, luar biasa. Oke, yang lain lagi boleh? Ya, silakan. Buka mikrofonnya, ya kan, langsung silakan bicara. Ayo, silakan. Kok nggak ada nih? Jangan pastikan, saya bilang harus terlibat aktif 100%, ya kan? Malu-malu ini, malu-malu. Jangan usah malu-malu, ya kan? Nggak ada yang salah kan? Kita nggak merasa paling salah. Ayo, silakan resen. Dan bisa jadi doa ya, tadi kan sudah di ada Pak Eman, Coach. menyampaikan. Ada silakan Pak Eman. Pak Eman. Oke, silakan. Pak Eman suaranya nggak keluar. Ya, Coach, Pak Rudi. Silakan. Halo. Ya, silakan Pak Eman, kejauhan mic-nya Pak Eman. Boleh Pak Eman dulu Pak, sebelum Pak Rudi ya. Halo. Silakan Pak Eman. Halo. Ya. Dengaran? Yuk.
salah satu ciri orang sukses itu apabila dia bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Oke, jadi bermanfaat bagi orang sekitarnya ya. Oke. Jadi supaya bisa jadi orang bermanfaat jadi orang sekitarnya. Oke, terus yang lain lagi boleh? Saya Pak Mulyana Pak. Ya Pak Mulyana. Ini Pak, mungkin sukses itu diartikan sebagai status yang menunjukkan bahwa Anda telah mencapai sesuatu, menggambarkan kemakmuran atau mendapatkan ketenaran dengan menuju proses yang didapat kesuksesan, Pak. Oke, jadi maksudnya menuju ketenaran ya kan, mendapat kemakmuran itu adalah yang disebut namanya sukses, betul kan? Ya Pak. Nah inilah Bapak-Ibu sekalian, oke boleh sekarang ditutup semuanya, boleh di-mute semuanya. Ya inilah yang terjadi Bapak-Ibu sekalian, bahwa sebetulnya banyak sekali orang yang tidak mengerti arti sukses. Dia bilang mau sukses, iya saya mau sukses. Tapi sebetulnya apa sih arti sukses buat Anda? Ya bermanfaat buat orang lain, apakah sekarang nggak bermanfaat? Ya kan, berhasil mencapai goal, apakah nggak ada goal yang bisa dicapai? Saya rasa banyak sekali Bapak-Ibu sekalian. Cuman sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, ini banyak sekali orang yang tidak mengerti arti sukses bagi dirinya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sehingga orang itu nggak akan pernah mencapai sukses, karena dia sendiri nggak tahu mau kemana sebetulnya sukses itu. Apakah sukses itu punya uang gitu ya kan, itu adalah sukses buat dia? Kita kan nggak tahu kan apa yang dimaksud dengan sukses itu. Oleh karena itu harus penting, jelas sekali. Sebagai contoh Bapak-Ibu sekalian ya, sebagai contoh. Bapak-Ibu sekalian tahu arah barat? Tentu tahu arah barat ya. Ya, kalau tahu arah barat, Bapak-Ibu sekalian bisa nggak menuju ke barat sana? Pasti bisa Bapak-Ibu sekalian ya, karena Bapak-Ibu sekalian tahu jelas arah barat itu di mana. Tapi Bapak-Ibu sekalian kalau misalnya sekarang saya tanya, ya kan, bisa nggak Bapak-Ibu sekalian arah ke Subaku? Itu di mana? Saya juga nggak tahu di mana ya kan. Jadi nggak jelas kemana arahnya. Karena itu penting sekali Bapak-Ibu sekalian, bahwa Bapak-Ibu sekalian harus menuju ke arah barat itu tadi. Jadi harus jelas dulu. Arti sukses buat Bapak-Ibu sekalian harus jelas. Misalnya contoh, tadi salah satunya tadi dari Aceh ya. Saya lihat luar biasa tuh, mungkin satu-satunya mungkin ya. Bahwa dia ingin menjadi seorang S2, S3, cuman nggak tahu kapan. Harusnya dijelaskan ya kan. Misalnya 3 tahun lagi saya akan menjadi S2, itu adalah berhasil. Jadi artinya apa? Jelas kelihatan bahwa pada tahun 2027 atau 2028 ya kan saya meraih S3 di Universitas di Aceh. Nah, itu kan cukup jelas. Sehingga gampang kita menujunya ke sana. Tapi kalau nggak jelas, misalnya sekarang berhasil meraih mimpi dan cita-cita, mimpinya apa, cita-citanya apa, nggak ada yang tahu Bapak sekalian. Ya kan? Berhasil dalam mencapai goal-nya apa, kita juga nggak tahu. Sukses itu banyak uang, maksudnya banyak uang itu berapa? 1.000 banyak nggak? 1 juta banyak nggak? 100 juta banyak nggak? Semua banyak Bapak-Ibu sekalian, tergantung dari cara pandangnya. Nah, oleh karena itu harus jelas. Misalnya contoh, saya dimaksud dengan sukses buat saya adalah bahwa saya mempunyai tabungan 10 miliar di tabungan saya pada tahun 2028. Nah, itu arti sukses buat saya. Wah, itu kan jelas. Jadi dengan demikian akan senang sekali Bapak-Ibu sekalian. Demikian juga di dalam bisnis Bapak-Ibu sekalian. Penting sekali arti sukses buat Bapak-Ibu sekalian. Tanpa tahu arti sukses buat Bapak-Ibu sekalian, akan membuat bisnis itu menjadi mati Bapak-Ibu sekalian. Karena dengan ada hambatan sedikit tadi seperti Coach Hidayat tadi bangkrut ya kan. Itu sebentaran aja udah langsung orang nggak akan mau balik lagi, ya udahlah kapok gitu bilang gitu. Nah, inilah yang apa harus dicermati Bapak-Ibu sekalian. Jadi penting sekali bahwa arti sukses itu adalah penting sekali. Jadi harus jelas sekali. Ya. Tapi survei membuktikan bahwa Bapak-Ibu sekalian 95% orang hanya berharap ya kan dan ingin dan mudah-mudahan sukses. Ya. Ini adalah hanya 95%. Dan hanya 5% orang yang bertekad untuk sukses. Ya, ini maaf Bapak-Ibu sekalian, jadi dari antara Bapak-Ibu sekalian ini hanya 5% yang betul-betul bertekad untuk sukses. Yang lainnya 95% hanya mudah-mudahan, ya kan, hanya berharap, ya kan, moga-moga. Terus kemudian kalau bisa minum pil sukses gitu ya kan. Terus kemudian minum, ya kan, minta resepnya Pak Hidayat itu ada tuh resep pil sukses, ya kan dari farmasi. Tapi apa artinya Bapak-Ibu sekalian bahwa hanya berharap pada mudah-mudahan ini? Tapi hanya 5% yang bertekad ini. Nah, ciri-cirinya gimana Bapak-Ibu sekalian?
orang yang 5% dan 95%. Karena di dunia ini hanya orang 95% dan 5% aja. Ciri-cirinya adalah pada sikap, Bapak sekalian. Orang yang 95% itu adalah orang yang suka menyalahkan, Bapak sekalian. Wah, semua salah lah, serba salah nih. Wah, ini jamnya salah lah, terus kemudian ini materinya salah lah, terus pokoknya semua salah. Yang paling benar cuma dia. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak sekali alasan. Waduh, saya tadi lagi di jalan, terus kemudian nggak bisa lah, Zoom lah, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali alasan untuk mencapai bisnis ini. Dan yang ketiga adalah menyangkal. Menyangkal, aduh, memang payah lah, memang dari dulu orang tua saya juga udah bekerja, ya kan, bekerja bawahan. Jadi saya juga bekerja bawahan juga. Jadi artinya apa? Menyangkal diri. Nah, inilah yang disebut namanya pecundang, Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah orang 95%. Tapi apa bedanya dengan yang 5%? Orang 5% merasa memiliki, Bapak-Ibu sekalian. Sehingga apa yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian? Ya, orang ini bisa diandalkan, ya kan? Bisa diandalkan dalam bekerja, di dalam apapun juga, Bapak-Ibu sekalian, orang ini bisa diandalkan. Dan bahkan, Bapak-Ibu sekalian, orang ini bertanggung jawab. Apa yang menjadi, misalnya dia mempunyai kesalahan, ya Bapak-Ibu sekalian, ya, dia bertanggung jawab, dia mau minta maaf, Bapak-Ibu sekalian. Beda, Bapak-Ibu sekalian, dengan orang yang 95%. Ini kalau dia kasih target, Bapak sekalian, bisa diandalkan, dia bisa melampaui daripada target tersebut. Ini kita sebut namanya mental pemenang, Bapak sekalian. Nah, saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian di sini, kalau Bapak sekalian menjadi seorang pebisnis, Bapak sekalian ingin mencari mental pecundang atau menjadi mental pemenang, Bapak sekalian? Ya, boleh tuliskan Bapak sekalian, mental pecundang atau mental pemenang, Bapak sekalian? Oke, pastilah ya, yes. Terima kasih. Jadi mentalnya pemenang, Bapak sekalian. Oleh karena itulah yang menjadi penting sekali, Bapak sekalian, bahwa ya, terima kasih ya, cukup ya, terima kasih ya, bahwa Anda merasa punya mental pemenang. Tapi Bapak sekalian, dalam setiap situasi, ya kan, dalam setiap situasi Anda bisa pilih, Bapak sekalian. Anda bisa pilih, Bapak sekalian. Anda mau jadi mental pecundang atau pemenang. Misalnya contoh, ya kan, nanti misalnya ada satu PR atau umpan, ya kan, dia bilang nanti cari alasan, aduh saya lagi sibuk, saya nggak mungkin bisa menyelesaikan ini, saya nggak mungkin baca ini, ya, segala macam lah. Tadi yang seperti Coach Hidayat kan menyampaikan ada buku visual MBA, ya kan, aduh saya nggak tahu lah belinya di mana dan sebagainya. Itu banyak sekali lah alasan, 1001 alasan lah bisa. Tapi orang yang mental pemenang, ya Bapak sekalian, saya merasa memiliki, bisa diandalkan, dia cari bagaimanapun supaya bisa mungkin. Jadi di dalam hal ini, Bapak sekalian, selain sikap juga tindakan, Bapak sekalian. Tindakan. Orang yang mentalnya pecundang, Bapak sekalian, senang di zona nyaman. Saya tanya Bapak sekalian, kalau Anda sudah bekerja lebih daripada 3 tahun di tempat yang sama, Bapak sekalian, Anda sudah berada di zona yang nyaman. Ya. Kalau Anda sudah mengerjakan hal selama ini, Bapak sekalian, Anda berada di zona yang nyaman. Terus terang aja, Bapak sekalian, saya kalau dalam bekerja, Bapak sekalian, kalau 2 tahun, Bapak sekalian, nggak pindah-pindah, Bapak sekalian, saya akan pindah, Bapak sekalian. Karena apa, Bapak sekalian? Masa hidup sekali aja kita kerja begini aja, ya kan? Jadi ini, Bapak sekalian, kita nggak mau berada di zona nyaman. Contoh yang paling gampang lagi begini, Bapak sekalian, ya kan? Kita disuruh berdiri agak lama sedikit, Bapak sekalian, otomatis duduk kembali. Kenapa kok duduk? Karena Bapak sekalian, kita berada di zona nyaman. Zona nyaman selalu menarik kita. Itu penting sekali, Bapak sekalian. Ya, zona nyaman selalu menarik kita. Jadi Anda boleh pilih, Bapak sekalian, tindakannya mau sikapnya, mau tindakan. Juga fokusnya, Bapak sekalian. Orang yang 95% dan 5% itu beda sekali fokusnya. Ya. Orang yang 95%, Bapak sekalian, fokusnya pada alasan. Banyak sekali alasan. Tapi orang yang 5% fokusnya adalah pada hasil. Ya, dia nggak peduli hambatannya, nggak peduli apapun juga, Bapak sekalian, dia fokusnya pada hasil. Nah, orang 95%, kenapa fokusnya pada apa namanya itu, pada alasan, pada hambatan? Karena begini, Bapak sekalian. Saya, Bapak sekalian, kalau dikasih kesempatan bicara dengan Bapak Ibu sekalian selama 5 menit aja, saya tahu Bapak sekalian termasuk 95% atau 5%. Siapa yang mau tahu caranya gimana? Orang bisa tahu 95% dan 5%. Boleh tulis, saya mau tahu caranya gitu. Boleh tahu? Ya, tulis di kolom chat. Mau tahu caranya? Oke, mau tahu caranya ya. Mau tahu caranya. Bener nih, mau serius, mau tahu caranya nih. Gak nyesel nih kalau tahu caranya.
Mau tahu caranya ya. Nah, kalau mau tahu caranya, oke, stop ya Bapak sekalian ya. Kalau mau tahu caranya gampang Bapak sekalian. Berikan ya kan orang tersebut pekerjaan yang lebih berat daripada biasanya. Orang tersebut yang pertama Bapak sekalian, orang 95% pasti akan mengeluh. Waduh, ngapain ini berat, gaji nggak naik-naik, tapi kok kerjaan banyak sekali di saya gitu ya kan. Tapi orang yang 5%, wah siap aja Bapak sekalian, saya akan cobalah. Dimanapun saya akan coba. Ini bedanya Bapak sekalian antara orang 95% dan 5%. Kenapa demikian? Karena mereka beda mindset. Nah, ini mindset adalah penting sekali di dalam bisnis. Mindset Anda di dalam bisnis bukan. Mindset ini penting sekali. Kenapa Bapak sekalian orang 95%? Banyak sekali alasannya. Kenapa? Karena mereka melihat hambatannya lebih dulu Bapak sekalian. Sebelum mendapatkan hasil. Tapi orang 5% dia melihat hasilnya dulu Bapak sekalian. Jadi tidak peduli hambatan mau besar yang segala macam, dia akan lawan terus hambatannya. Tapi orang yang 95% dia selalu melihat hambatannya lebih dulu. Inilah mindsetnya Bapak sekalian. Jadi mindsetnya harus kita rubah. Siapa yang mau berubah Bapak sekalian? Tentunya Bapak sekalian semua masih mau berubah ya. Nah, kita lanjutkan Bapak sekalian. Ini kok bisa gini nih? Nah, apa yang membuat kita tidak sukses? Yaitu rasa takut, Bapak sekalian. Inilah hal ini yang membuat kita takut ini, Bapak sekalian. Ini yang membuat kita tidak sukses. Yang pertama ada 3 macam takut, Bapak sekalian. Pertama adalah takut gagal. Takut kalau gimana kalau nggak jadi, gimana kalau bisnis saya, kalau gimana kalau duit saya hilang. Ya kan? Waduh, kalau misalnya seperti ini mungkin Coach Hidayat sampai sekarang nggak akan jadi bisnismen juga. Ya. Jadi kalau takut gagal ya, ternyata kegagalan inilah menjadi suatu pelajaran, Bapak sekalian. Karena kegagalannya adalah suatu pelajaran yang cukup berharga kalau kita nggak bisa mengartikannya, Bapak sekalian. Ini adalah takut gagal. Banyak sekali orang yang takut gagal, takut nggak dimarahin. Kalau mau telepon takut, Bapak sekalian, ya kan? Ntar jamnya nggak pas, ntar jam makan siang, jam makan pagi. Wah, semuanya nggak tepat, Bapak sekalian. Karena apa? Karena takut, Bapak sekalian. Ngomong juga takut. Semua serba takut. Inilah takut gagal. Yang kedua adalah takut berubah, Bapak sekalian. Orang ini nggak mau berubah. Pengennya udah di sini gini-gini aja lah, udahlah di sini aja. Oleh karena itulah Bapak sekalian, maaf sekali Bapak sekalian ya. Banyak sekali orang yang suka menjadi ASN Bapak sekalian. Ini sorry bukan yang buat ASN. Ini adalah mereka tetap aja gitulah. Ya. Dan yang ketiga adalah takut sukses. Loh kok bisa takut sukses? Sukses kok takut sih? Ya banyak Bapak sekalian yang takut sukses Bapak sekalian. Kenapa Bapak sekalian yang takut sukses? Ya. Takut sukses adalah minder. Minder beda sama sombong Bapak sekalian. Dia takut. Takut kalau misalnya nanti berhasil gimana. Nah inilah membuat yang kita tidak sukses Bapak sekalian. Ketakutan inilah yang harus kita hancurkan Bapak sekalian. Sebetulnya ketakutan itu ada di mana sih Bapak sekalian? Kalau kita boleh tahu, ketakutan itu ada di mana? Ketakutan itu tidak lain, tidak bukan hanya ada di pikiran kita Bapak sekalian, nggak ada di tempat lain. Ya, di pikiran orang lain nggak ada, itu hanya ada di pikiran kita. Jadi sebetulnya ketakutan itu yang membuat masalah siapa? Kita sendiri, Bapak sekalian. Kita sendiri. Jadi yang membuat kita tidak sukses siapa? Bukan orang lain, Bapak sekalian, ya kita sendiri. Ya. Ketakutan inilah yang membuat kita tidak sukses. Sampai sini cukup paham, Bapak sekalian ya? Oke. Terus kemudian kita langsung, Bapak sekalian, kita lanjutkan. Ada rahasia formula sukses, Bapak sekalian. Sorry. Formula sukses. Untungnya ini ada formula yang kita bisa bisa ikuti Bapak sekalian. Bahwa formula ini penting sekali dan ini bisa dilakukan maksudnya bisa diaplikasikan di dalam segala situasi. Selain di dalam segala situasi juga di dalam segala keadaan Bapak sekalian. Ini bisa dilakukan. Yang pertama-tama adalah kita ini kok bisa balik lagi ya. Yang pertama-tama kita harus tahu hasil yang jelas. Ya. Hasil yang jelas. Katakan sama-sama hasil yang jelas. Jadi untuk itu arti sukses itu harus jelas sekali. Jelas. Maksud suksesnya ini harus ditanyakan kepada orang lain, di-sharing kepada orang lain. Apakah arti sukses itu cukup jelas? Kalau nggak jelas, dibuat sejelas mungkin.
Sama seperti tadi yang saya katakan, menuju arah barat itu adalah cukup jelas. Arahnya jelas sekali. Nah, dari hasil yang jelas ini, Bapak-Ibu sekalian, yang kedua adalah tindakannya nyata, Bapak-Ibu sekalian. Bukan hanya cuma sekedar ngomong aja. Sama sekali, Bapak-Ibu sekalian. Sama seperti Anda kalau mau ke arah barat, Bapak-Ibu sekalian. Anda harus berjalan, harus bertindak. Bukan cuma gimana caranya menuju arah barat. Ya, kita jalan. Sampai kapanpun juga nggak akan nyampe-nyampe. Karena apa? Bukan tindakan yang nyata. Harus tindakan kita yang nyata. Demikian juga di dalam bisnis, Bapak sekalian, tanpa Anda bertindak nggak mungkin Anda berhasil. Ini hanya teori aja, Bapak sekalian. Tapi apakah cukup dengan tindakan yang nyata? Bagaimana kalau ada halangan? Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Oleh karena itu harus dikalikan, Bapak sekalian, dengan apa? Sikap mental kita yang positif. Ya, bukan sikap mental yang negatif, kemudian dia mutung, kemudian dia pulang, ya kan? Itu adalah sikap mental negatif. Tapi sikap mental positif. Oke, kegagalan adalah belajar buat saya. Saya akan belajar, saya akan maju lagi, ya, dan saya akan bangkit kembali, Bapak sekalian. Nggak penting berapa kali saya jatuh, tapi yang penting begitu saya jatuh, saya akan bangkit lagi. Itulah saya. Nah, inilah Bapak sekalian rahasia formula sukses. Jadi yang pertama adalah hasil yang jelas, yang akan saya bilang selalu, saya katakan jempolnya. Coba katakan sini jempol, bisa lihat jempol semuanya? Ya, angkat jempolnya semuanya. Boleh dilihat jempolnya sini, kelihatan nggak nih? Hasilnya jelas nggak? Jempolnya ya. Oke, terus kemudian tindakan yang nyata diputar tindakannya. Tindakan yang nyata, ya kan? Selain tindakan yang nyata apa? Sikap mental yang positif. Masuk ke darah, sikap mental yang positif. Oke, kita bisa mulai sama-sama sekali lagi. Yang pertama kita harus tahu hasil yang jelas. Yang kedua adalah tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata, bukan hanya cuma sekedar omong kosong, ya kan? Tapi tindakan yang nyata. Terus kemudian kita punya sikap mental yang positif. Taruh kepala kita di dada. Inilah Bapak sekalian. Bagi yang tanya, ini sesi tanya Coach Hidayat ya. Ya, waktunya jadi biar cepat aja. Ya, Bapak Ibu nanti tanya jawabnya di terakhir ya. Lanjut Coach. Oke. Sekarang saya tanya Bapak sekalian, ini ada pemain bola Bapak sekalian. Dia nendang-nendang bola kecilnya ditendang-tendang Bapak sekalian. Dia ingin masukin gol Bapak sekalian. Apa sih tujuannya masukin gol? Apa coba tujuannya untuk masukin gol? Tujuannya adalah supaya dia menang di dalam pertandingan tersebut, betul? Menang di dalam pertandingan tersebut. Kalau dia sudah menang di dalam sebuah kompetisi, apa yang terjadi Bapak sekalian? Menang terus, akhirnya apa? Jadi apa? Jadi juara. Nah, pada saat kita pada kompetisi, ya kan? Kita ini ingin masukin gol dulu atau pengen jadi juara dulu Bapak sekalian? Juara atau masukin gol dulu? Banyak dari kita mengatakan, oh ya kita masukin gol dulu Pak, supaya menang, supaya kita nanti bisa jadi juara. Betul Bapak sekalian. Tapi apakah memang kita mau masukin gol, kalau gol lawan kita lebih banyak gimana? Apakah kita bisa menang? Bisa kalah Bapak sekalian. Ya. Jadi Bapak sekalian yang pertama-tama, ya Bapak sekalian, yang kita dimadu dalam kompetisi, kita pengen jadi juara. Ya, kita pengen jadi juara. Untuk jadi juara, kita harus menang. Supaya menang, kita masukin gol. Ya, jadi jangan dibalik Bapak sekalian. Jangan masukin gol sebanyak-banyaknya, kemudian masukin gol supaya menang jadi juara. Tapi bukan. Kita harus pikiran kita pada waktu daftar pertama kali. Ya, pada waktu menentukan di dalam pikiran kita pengen jadi juara. Untuk jadi juara kita harus menang. Nah, supaya menang adalah apa? Harus masukin gol. Demikian juga di dalam bisnis Bapak sekalian. Bapak sekalian harus tahu visinya dulu. Baru kemudian misinya, baru kemudian goal. Sama seperti kalau kita mau naik ke atas puncak gunung ini Bapak sekalian. Apa sih sebetulnya, kenapa sih kita mau naik ke puncak gunung? Apa tujuan kita mau naik ke puncak gunung? Tujuannya satu Bapak sekalian, supaya kalau kita lihat di puncak gunung kita bisa lihat pemandangan yang begitu luar biasa, yang menakjubkan, yang mengagumkan. Betul Bapak sekalian? Nah, pandangan itulah yang kita sebut namanya visi. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah kita begitu sudah tahu nanti akan sampai puncak gunung, kita udah kelihatan gunungnya? Belum Bapak sekalian, masih belum. Kita masih di bawah kok. Kita baru mau naik ke puncak gunung, tapi kita tahu kalau kita sampai puncak gunung sana kita akan melihat suatu pemandangan yang luar biasa, yaitu visi yang luar biasa. Yang kedua Bapak sekalian, naik ke puncak gunung banyak sekali caranya Bapak sekalian.
Mau dari sebelah kiri, mau dari sebelah kanan, mau dari sebelah selatan, mau di sebelah utara, mau di sebelah barat, mau sebelah timur, terserah. Rutenya mana kita cari. Nah, kita tentukan salah satu rutenya. Ya, yang rute menurut kita terbaik. Yaitulah rute itu yang kita sebut atau cara itu yang kita sebut namanya misi. Apakah kita sudah sampai? Belum juga, Bapak sekalian. Kita masih di bawah. Ya, belum naik ke atas. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kita tentukan langkah-langkah, Bapak sekalian. Kita akan melangkah step demi step, langkah demi langkah, Bapak sekalian, menuju ke atas. Menuju visi ini kita sebut namanya goal. Jadi dari sini Bapak sekalian bisa tahu antara bedanya antara visi, misi, dan goal. Visi adalah tujuan utama, misi adalah caranya, dan goal adalah langkah-langkahnya. Jadi penting nggak Bapak sekalian mengenai visi dan misi? Sangat-sangat penting. Terutama di dalam bisnis, karena ini merupakan akar daripada bisnis. Ibarat sebuah pohon, Bapak-Bapak sekalian, ini adalah merupakan akar daripada bisnis. Cabang-cabang boleh ditebang, semuanya boleh ditebang, selama akarnya masih ada, Bapak-Bapak sekalian, itu akan bangkit kembali, akan bertunas kembali. Sama seperti Coach Hidayat itu, ya kan, akarnya sudah ada. Jadi mau ditebang, mau gimana pun juga, mau ambruk, ya kan, tetap masih ada akarnya, jadi masih bisa bangkit lagi, masih bertunas kembali. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semalam hari ini kita akan bahas mengenai visi dan misi ini, Bapak Ibu sekalian. Apa itu visi? Visi adalah gambaran masa depan yang jelas dan lebih baik yang dapat membuat hidup kita bergairah. Kuncinya adalah di sini, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali orang membuat visi tapi nggak ngerti, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, kita lihat sampai kita sampai ke atas puncak gunung, ya kan, kita sampai ke atas puncak gunung, kita lihat begitu luar biasa pemandangan yang mengagumkan, menakjubkan, luar biasa sekali, Bapak sekalian. Bagus, Bapak sekalian. Tapi membuat kita bergairah enggak? Kalau enggak membuat kita bergairah, mungkin itu bukan visi, Bapak sekalian. Karena visi harus membuat hidup kita bergairah. Tanpa adanya gairah, Bapak sekalian, hidup kita enggak akan ada visi. Inilah kuncinya. Jadi kuncinya adalah membuat hidup kita bergairah. Sekali lagi visi, karena banyak sekali Bapak sekalian, saya lihat visi ditempelin di tempat di mana tuh, di perusahaan-perusahaan, di lembaga institusi-institusi. Saya lihat, tapi bergetar nggak hati kita? Membuat kita gairah nggak? Kalau nggak membuat kita gairah, Bapak sekalian, mungkin itu hanya sekedar tempelan aja, hanya sekedar kata-kata saja, Bapak sekalian. Sekali lagi, visi bukan kata-kata. Visi adalah gambaran masa depan yang jelas dan lebih baik yang dapat membuat hidup kita bergairah. Memang di formnya diformulirkan di dalam kata-kata. Tapi sebetulnya visi adalah merupakan gambaran masa depan yang jelas dan lebih baik. Di sini cukup jelas Bapak sekalian ya. Visi harus membuat orang lain, visi harus kita buat ya demikian membuat orang terinspirasi. Orang lain ada terinspirasi, yaitu karena arahnya jelas. Sama seperti Coach Hidayat ini melakukan bahwa ini adalah jelas sekali, membuat orang mau ikut dalam sekolah bisnis. Kenapa? Karena terinspirasi luar biasa, ya kan? Mana ada sih Bapak-Ibu sekalian sekolah bisnis yang gratis? Waduh, ini betul-betul luar biasa sekali. Membuat orang terinspirasi. Banyak sekali orang yang mau ikut. Oke, kalau gitu saya ikut. Saya pun terinspirasi oleh karena Coach Hidayat, ya kan? Saya mau ikut karena grup ini karena saya terinspirasi. Kalau enggak mungkin saya mau ikut grup ini. Ngapain gitu? Capek-capekin aja, ya kan? Ya bergairah untuk ikut. Kenapa? Membuat motivasi yang saya timbul, Bapak-Ibu sekalian. Oh, ini kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Ya. Inilah yang terjadi, Bapak-Bapak sekalian. Jadi misi harus membuat orang terinspirasi dan bergairah ikut. Ini penting sekali, Bapak sekalian. Nah, visi bisnis Anda gimana? Adalah gambaran terbaik yang dapat mendeskripsikan bisnis Anda. Atau kapasitas bisnis Anda yang membuat Anda berbeda dengan yang lain. Apa itu? Gambaran apa yang terbaik? Banyak sekali Bapak-Ibu sekalian, coba Bapak-Ibu sekalian tanya kepada para pebisnis. Ya kan? Pak, boleh tanya Pak, 5-10 tahun lagi kira-kira bisnis apa Anda mau sebesar apa? Wah, ya nggak tahu dah, ikut arahnya aja, mengalir aja lah katanya. Pasti. Saya udah melakukan survei Bapak-Ibu sekalian, 95% orang mengatakan demikian. Jarang yang orang udah tahu, oh Pak, 5% 5 tahun lagi Pak, saya sudah mempunyai franchise, bisnis franchise, ada 100 bisnis franchise yang ada di seluruh Indonesia. Wah, itu jarang sekali Bapak sekalian. Hampir 95% dia mengatakan dia nggak tahu Bapak sekalian.
Oleh karena itu Bapak sekalian mulai dari sekarang Anda tahu mengenai apa kira-kira 5 sampai 10 tahun lagi mau sebesar apa bisnis Anda. Ya. Nah, caranya gimana untuk menulis visi? Menulis visi gampang Bapak sekalian. Kelompok, lokasi dan gambaran masa depan yang Anda ingin lihat. Ya kan? Misalnya kelompoknya di mana? Anda termasuk kelompok apa yang Anda targetkan? Anak-anak muda atau orang-orang tua, atau Anda mungkin remaja, saya nggak tahu Bapak sekalian, kelompoknya aja. Atau orang-orang lokasinya di mana, di Bandung, atau di Jakarta, atau di Aceh, whatever di mana. Gambaran apa yang Anda ingin lihat? Jadi seperti saya lihat tadi Aceh tadi mengatakan bahwa dia akan jadi supaya bisa jadi bermanfaat untuk di Aceh, ya kan? Boleh aja, kenapa nggak tulis ya kan? Tapi ingat Bapak sekalian, visi yang kita tulis harus menginspirasi banyak orang dan membuat orang mau ikut. Karena ingat Bapak sekalian, sukses tidak mungkin Anda sendiri. Sukses tidak mungkin dilakukan sendiri Bapak sekalian. Sukses harus bersama dengan tim. Itu akan belajar lagi yang lain lagi Bapak sekalian mengenai tim Bapak sekalian ya. Tapi sekali lagi, Anda tidak bisa sukses sendirian. Di dunia ini nggak mungkin Anda bisa sukses sendirian. Oh, saya sukses sendiri, nggak mungkin Bapak sekalian. Harus ada tim yang mendukung Anda. Tanpa adanya tim, tanpa adanya kerjasama, tidak mungkin Anda kita bisa sukses. Yang kedua mengenai misi. Misi berarti apa? Misi adalah peta jalan untuk mencapai visi. Bagaimana caranya untuk mencapai visi itu? Yaitu jalannya mau lewat mana ini? Caranya gimana nih? Apa yang harus kita lakukan di dalam bisnis ini supaya tercapai visi saya, supaya tercapai gambaran saya? Apa saya harus memperbaiki hubungan kita dengan customer, atau saya harus memperbaiki hubungan saya dengan karyawan, atau produk saya harus saya perbaiki? Bagaimana caranya? Ya kan? Dimulai dengan kata-kata tindakan. Ini adalah misi. Ya. Jadi formula mulai misi adalah bisa mengedukasi, mengajar, melatih, membimbing, macam-macam lah Bapak-Ibu sekalian ya kan. Ya, misi yang kita tulis adalah tindakan-tindakan untuk mencapai visi. Jadi tindakan-tindakan apa yang kita lakukan untuk mencapai ke sana? Ya. Berjalan itu hanya baru ngomong aja itu baru merupakan misi aja. Belum merupakan apa? Goal sekalian. Nah, yang terakhir yaitu budaya, Bapak sekalian. Budaya adalah sikap mental untuk mencapai visi. Kalau ada hambatan, ada halangan, Bapak sekalian. Makanya yang paling penting, Bapak sekalian, adalah kita harus punya sikap mental. Sikap mental seperti apa? Saya mau sukses. Saya komit untuk sukses. Komit itu maksudnya suka nggak suka, Bapak sekalian. Saya melakukan yang terbaik. Saya melakukan hal yang konsisten, integritas, rasa memiliki. Ini contoh-contoh aja, Bapak sekalian ya. Bapak sekalian bisa aja yang lain lagi. Tim harus kerjasama, harus komunikasi dengan baik, harus belajar terus, mau belajar, ya kan? Harus mau kelimpahan, mau sedekah, ya kan? Kita harus bersyukur dengan apa yang punya, seimbang, fun dan sebagainya, Bapak sekalian. Ini hanya contoh-contohnya. Tapi kita harus punya sikap mental ini, Bapak sekalian, dalam rangka mencapai visi. Jadi sikap mental bukan sikap mental yang sembarangan, Bapak sekalian. Tapi sikap mental itu mendukung untuk mencapai visi. Kalau sikap mental kita sembarangan akan sulit sekali. Jadi sikap mental itu harus yang mendukung mencapai visi. Nah, jadi Bapak sekalian, visi adalah gambaran masa depan yang jelas dan lebih baik. Goal adalah langkah-langkah terencana yang spesifik dan terukur. Ya, goal dalam rangka dan misi untuk mencapai visi. Nah, bagaimana rahasia formula sukses dalam bisnis? Yang pertama adalah hasil yang jelas. Tindakan yang nyata kali sikap mental. Apa yang hasil yang jelas? Visi kita harus jelas. Ya. Kedepannya kita harus jelas. Mau sampai apa ini? Ya, ini mungkin saya rasa perlu sekali Coach Hidayat untuk mengumpulkan semuanya Bapak sekalian, apa sih yang mereka inginkan. Karena ini penting sekali. Ini karena ini sebagai dasar. Tanpa ini Bapak sekalian semua akan sia-sia. You pinter ngelola keuangan, pinter apapun juga Bapak sekalian, tapi tanpa adanya visi ini Bapak sekalian, berarti Anda cuma ngomong aja. Ya. Pak, bagaimana Pak kalau sekarang saya ini masih kerja ya Pak? Ya, betul Pak. Kerja itu gimana? Apakah itu bukan berupa bisnis? Bapak sekalian bisa memperlakukan pekerja sebagai bisnis. Selama ini saya sebagai profesional, Bapak sekalian memperlakukan pekerjaan saya adalah sebagai bisnis. Di mana klien saya cuma satu-satunya adalah perusahaan itu. Ya, klien saya satu-satunya adalah perusahaan itu. Saya harus jelas, Bapak sekalian. Dalam 2 tahun yang ke depan saya mau seperti apa? Ya kan? Tindakan-tindakan seperti apa yang harus kita mau lakukan untuk mencapai itu? Ya kan? Sikap mental positif seperti apa yang harus saya lakukan? Nilai-nilai seperti apa?
Jadi Bapak-Ibu sekalian, kesempatan di dalam hal ini Bapak-Ibu sekalian kalau Anda bekerja adalah sangat luar biasa sekali. Kenapa Bapak-Ibu sekalian? Karena Anda tidak mungkin rugi. Tidak mungkin rugi dalam hal materi Bapak-Ibu sekalian. Ya kan? Paling-paling diomelin. Ya kan? Kenapa? Itu aja Bapak-Ibu sekalian kalau buat salah. Tapi sebetulnya kita nggak mungkin rugi Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak sekalian ini adalah contoh Bapak sekalian mengenai visi misi ya. Gitu. Ini salah satu contohnya adalah mengenai Bank Tabungan Negara Bapak sekalian. Ya, visinya adalah menjadi the best mortgage bank in Asia Tenggara pada tahun 2025. Ini tujuan utama. Jadi visinya pada tahun 2025 Bank Tabungan Negara ingin menjadi best mortgage bank. Jadi maksud mortgage ini adalah mengenai angsuran Bapak sekalian ya. Angsuran perumahan. Dia pengen yang menjadi terbaik bukan hanya di Indonesia Bapak sekalian, bahkan di Asia Tenggara. Caranya gimana caranya? Ya, caranya misinya secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah. Yang kedua, mewujudkan kehidupan yang di jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak. Jadi disediakan rumah yang layak, Bapak sekalian. Ya. Yang ketiga, menjadi home of Indonesia best talent. Yang keempat, meningkatkan shareholder value dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan yang blue chip dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh. Ini adalah semua cara-caranya, Bapak sekalian. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi. Nah, bagaimana Bapak sekalian budayanya? Budayanya adalah mengenai amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, atau kita singkat dengan akhlak. Jadi supaya jelas nih Bapak sekalian, yang merupakan kompetensi penting sekali, harmonis adalah penting sekali, loyal itu penting, adaptif adalah penting, kolaboratif. Jadi Bapak sekalian ini yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara. Ya. Ada contoh lain lagi adalah visi Lipo Cikarang. Lipo Cikarang ini adalah tempat saya dulu Bapak sekalian. Ya. Visinya adalah membangun kawasan perkotaan yang lengkap, ya, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tinggal, bekerja, dan lifestyle, Bapak sekalian. Sorry. Nah, ini adalah merupakan apa namanya itu keinginan daripada Lipo Cikarang. Jadi ingin membangun sebuah kawasan perkotaan, bukannya sebuah kawasan perumahan aja, tapi perkotaan yang lengkap, yang maksudnya lengkap itu banyak sekali fasilitas-fasilitasnya, Bapak sekalian. Ya. Kemudian misinya caranya gimana? Caranya adalah menjadi pengembang kawasan perkotaan berbasis industri, ya, komersial dan residensial terkemuka di Indonesia. Karena Bapak-Ibu sekalian perkotaan banyak sekali basisnya. Ada yang berbasis industri, ada yang berbasis perdagangan, ada yang berbasis resort. Ya, Anda pilih yang mana? Tapi kalau di Cikarang ini memilih jadi berbasis industri. Melalui investasi apa di bidang infrastruktur, fasilitas publik, perangkat manajemen perkotaan untuk mempertahankan pangsa pasar, nilai tambah, margin tinggi, daya saing yang kuat. Penting Bapak sekalian margin ini Bapak sekalian. Ya, tanpa adanya margin Bapak sekalian akan segera tutup Bapak sekalian. Nah, budayanya apa yang harus dilakukan Bapak sekalian? Yaitu harus fokus, komitmen, integritas, kerjasama. Ya, kerjasama. Oleh karena itu Bapak sekalian dia melakukan banyak sekali kerjasama dengan banyak sekali institusi-institusi yang lain, Bapak sekalian. Melakukan inovasi-inovasi, melakukan hal yang terbaik. Ya kan? Kayak sekarang aja membuat rumah yang hanya tipe kecil sekali, 30 meter persegi yang harga 300 juta. Wah, itu luar biasa sekali. Kemudian punya semangat untuk belajar, Bapak sekalian. Nah, inilah ciri-ciri daripada Lipo Cikarang. Nah, untuk itu Bapak sekalian sekarang saatnya untuk tanya jawab Bapak sekalian. Silakan Coach Hidayat dibantu mungkin. Oke, sebelum tanya jawab kita berikan aplaus dulu untuk Coach Agus yang Masya Allah. Jadi materi yang baru saja disampaikan Bapak Ibu, kalau menurut saya nih ya, karena saya sudah saya belajar, saya menjalani apa yang beliau sampaikan itu bukan teoritis, tapi memang belajar dari pengalaman panjang. Maka ya dari kita adalah lakukan. Ya, apa yang kemudian malam hari ini Bapak Ibu peroleh, lakukan. Oke, kita buka sesi tanya jawab, silakan. Untuk penanya pertama, boleh Bapak Ibu bertanyanya dua ya. Langsung aja, langsung pakai mic aja lebih enak. Buka mic, Kasen. Silakan. Selamat malam, Pak Rudi, Depok. Malam, dengan siapa nih? Pak Rudi, Depok. Pak Rudi, Depok. Baik, silakan Pak Rudi. Pak, saya mau tanya kepada Coach
satu kata saja. Bapak percaya nggak namanya hoki atau keberuntungan? Terima kasih. Oke, hoki ya. Oke. Terus langsung dijawab atau gimana nih, Pak? Boleh langsung jawab aja, Coach. Langsung jawab ya. Oke. Hoki Bapak Ibu sekalian itu adalah penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Hoki adalah memang perlu. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Hoki adalah dari Tuhan. Apakah hoki takdir itu apakah memang bukan dari Tuhan? Dari Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi selain itu Bapak Ibu sekalian, tanpa kita usaha Bapak Ibu sekalian, hoki nggak mungkin turun sendiri. Ya, tanpa kita pengetahuan kita nggak mungkin hoki itu akan turun sendiri. Ya, biarpun orang itu hoki bagaimana, tanpa ada usaha, tanpa ada usaha, Bapak sekalian tidak akan diturunkan. Terima kasih, Pak. Baik, terjawab ya. Yang lain silakan, boleh langsung buka mic, langsung menyebutkan nama dan dari daerah mana, langsung bertanya. Silakan. Saya Hairudin mau nanya Pak Hairudin dari Medan. Wah, Medan. gimana Pak Medan? Silakan Pak Hairudin. Itu kalau misalnya kita mau memang semangat ada, dan kita tahu dah memang tindakan itu menggerakkan, nggak bisa hanya omon-omon aja begitulah kan. Nah, tapi dalam prakteknya kita sering tersandung tindakan itu belum konsisten. Nah, bagaimana caranya, Coach, supaya tindakan kita untuk mencapai goal setting itu konsisten gitu? Apa yang harus dibenak pikiran kita gitu? Terima kasih. Oke, Pak Hairudin, terima kasih sekali ya dari Medan ini, luar biasa sekali nih, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi bagaimana caranya kalau misalnya sekarang kita ini tuh nggak melakukan tindakan-tindakan supaya konsisten tindakan kita. Yang pertama Bapak sekalian, jelas dulu nggak arti sukses buat Bapak? Mau nggak, serius nggak? Bertekad nggak Anda untuk sukses? Atau cuma sekedar 95%, hanya berharap mudah-mudahan sukses? Kalau Anda punya tekad, ya kan, mempunyai tekad dan semangat, saya rasa semuanya akan lancar, Bos. Karena apa? Karena semua berawal daripada apa? Berawal karena fokus Anda pada hasil, bukan pada hambatan. Kalau yang saya lihat tadi adalah hambatannya. Bagaimana kalau kita nggak konsisten? Bagaimana kalau nggak ini, nggak itu, Bapak sekalian? Itu adalah merupakan, maksud saya adalah merupakan alasan saja. Tapi kalau Anda punya tekad untuk sukses, Bapak sekalian, dan punya jelas sekali visi yang ada. Oleh karena itu yang penting sekali adalah mengenai apa? Jelas sekali apa yang dimaksud sukses buat Anda. Anda mau dapat 10 juta per bulan, ya kan? Atau Anda mau dapat 100 juta per bulan, atau Anda mau dapat 50 juta per bulan. Harus jelas. Arti sukses buat Anda. Dalam 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, Anda ingin punya 100 cabang, itu jelas. Tanpa kejelasan itu nggak mungkin Bapak-Ibu sekalian Anda bisa lakukan. Oke, bisa saya tambah satu lagi, maksudnya gini. Maksudnya gini, katakanlah kita sudah bertekad secara pribadi. Nah, dari misalnya kita mengikuti sebuah perusahaan, katakanlah sebagai network lah katakan, yang mungkin secara legal standingnya oke, perusahaannya oke, izin-izin apa semua sudah. Tahu-tahu dalam perjalanan kita sudah tahu nih settingnya udah dapat di tengah nih. Memang mau tujuan ke arah satu lagi mungkin lebih goal setting kita mendapatkan suatu. Nah, tahu-tahu perusahaan itu katakanlah membubarkan diri. Kan kita kan ya mungkin itu apanya. Jadi dasar kita untuk mencapai tujuan kita tadi kan sudah tak sesuai dengan arah perusahaan yang kita ikut, katakanlah kita member dari sebuah perusahaan gitu. Nah, itu bagaimana kondisinya kembali, apakah memang yang dimaksud tadi goal cita-cita kita sendiri, apakah harus membuat perusahaan sendiri, sementara kita ikut sama perusahaan lain, tahu visi misinya belum apa-apa, mereka pun udah gaduh, akhirnya bubar. Kita di dalam enggak gitu. Nah, kira-kira bagaimana itu, Coach? Oke, ini menarik sekali ya, ini menarik sekali. Ya, nah saya ingin tanya nih, jadi yang mau Anda salahin siapa nih? Perusahaan Anda salahin? Saya tidak mau menyalahkan perusahaan. Ya, itu kan mungkin ya, saya pun kenapa salah memilih kan begitu. Ya, maksud ya. Yang salah siapa Pak? Yang salah siapa? Ya, prinsipnya kalau kita tidak prinsip saya selama ini saya tidak mau menyalahkan orang lain. Prinsipnya ya, saya terus kemudian salah. apa yang Anda lakukan? Tapi apa yang Anda ingin lakukan? Dalam prakteknya saya kan harus memulai lagi. Ya, terus gitu. Kalau memulai lagi kenapa?
Nah, kalau mau mulai lagi kan harus cari juga perusahaan itu untuk membangun impian saya sama Ya perusahaan betul. itu kan. Nah, harus cari lagi, Bapak sekalian. Nah, Harus cari lagi. Karena maksudnya begini, apa nggak Bapak harus Pak kita buat Khairuddin. Jadi Ya. Bapak Khairuddin ya kan, karena memang perusahaan ini udah mau tutup, mau bilang apa? Itu kan di luar kekuasaan kita. Dia mau tutup sendiri, ya kan? Iya, Tapi iya. kita nggak bisa lepas gitu aja. Kamu perusahaan meskipun perusahaan itu lu apa namanya tuh lenyap Bapak sekalian, tapi tekad saya tetap. Nah itu loh Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian tambahin kata-kata meskipun. Ini penting sekali Bapak sekalian. Ini alasan itu kamu kita tambahin meskipun. Meskipun perusahaan saya membubarkan diri, tapi saya tetap bertekad. Dan saya akan cari cara, cari jalan-jalan. Ini mungkin satu hikmat daripada Tuhan. Mungkin supaya, karena Tuhan akan membelokkan jalan Anda, Bapak sekalian. Ya, jalan Anda menuju kebaikan bagi Anda. Kita nggak tahu. Sama juga seperti saya lah, Bapak sekalian. Dikira enak jadi pengusaha, enggak lah. Seringkali bangkrut juga kok. Ya kan? Seringkali rugi juga. Terus mau bilang apa? Ya sudah. Untuk itu kita harus bangkit lagi, maju lagi. Sampai sekian Pak Khairuddin. Terima kasih, Pak. Oke, Sama-sama, Pak. Terima kasih. Siap. Makasih Pak Khairuddin ya. Satu Ya, atau dua sama-sama, lagi, Pak. silakan. Satu, dua lagi tanya. Pak Mulyana. Coach. Sayang nih Buka nggak nanya mic-nya, nih. Pak Kalau nggak Mulyana. nanya sayang. Coach. Misi Coach. Silakan, Pak Selamat Mulyana. malam Coach. Ya, silakan. Ya, mau tanya ya Coach Dengan ya. siapa ini, Pak? Dengan Ena Putra Manggala. Oh, Putra Manggala ya, Pak Putra ya. Gimana? Iya. Gini Coach, mau tanya gini. Kalau ingin sukses kan kita harus menetapkan target yang jelas gitu kan. Nah, untuk menetapkan target yang jelas itu kan kita memerlukan fokus gitu kan. Misalnya saya ingin membaca buku setebal ini dalam kurun waktu misalnya 1 bulan terus selesai. Nah, itu cara supaya fokus pada buku itu untuk menyelesaikan target selama 1 bulan itu bagaimana Coach menurut pandanganku? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus Ya. sekali. Tapi sebetulnya semua sudah ada di dalam pelajaran ini. Yang pertama, Anda punya tekad nggak untuk menyelesaikan? Anda punya komitmen nggak? Ya kan, punya budaya komitmen nggak? Ya kan? Atau cuma sekedar-sekedarnya aja? Tapi kalau memang betul-betul punya budaya komitmen, mungkin nggak enak, mungkin ngantuk-ngantuk dan lain sebagainya, tapi Anda tetap harus menyelesaikan. Itulah yang namanya komitmen. Ya kan? Itu harganya harus jelas. Demikian juga di dalam bisnis. Anda mau bisnis apa? Jelas nggak? 5 tahun, 10 tahun lagi mau jadi apa bisnis Anda itu? Atau mau tetap gini aja? Atau hanya cuma mengalir aja? Inilah Bapak-Ibu sekalian yang sering saya temuin Bapak-Ibu sekalian, karena saya udah banyak ratusan Bapak-Ibu sekalian, bahkan ribuan Bapak-Ibu sekalian pengusaha yang saya training Bapak-Ibu sekalian, semua nggak ngerti Bapak-Ibu sekalian apa yang dimaksud dengan hasil yang jelas, apa yang dimaksud dengan misi, ada apa kira-kira 5 tahun, 10 tahun yang ke depan itu mau jadi apa, nggak ngerti Bapak-Ibu sekalian. Nah, udah biarin aja lah. 5 tahun lagi jual, yang penting kayak begini aja gitu aja. Nah, itulah yang terjadi Bapak sekalian. Sehingga akhirnya apa? Ya udah mengalir aja, tunggu aja. Kalau tadi yang pertama tadi bilang katanya kalau hoki ya kan, kalau memang Tuhan menghendaki ya dia jalan, tapi kalau enggak ya enggak. Kira-kira gitu Pak Putra. Oke. Cukup sih. Ya, terima kasih. Oke. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Putra ya. Wah, banyak banget nih Coach, masih banyak yang mau nanya nih. Nggak apa-apa, dari di chat aja kalau enggak. Oke, Pak Mulyana sudah open mic, silakan. Berikutnya nanti Pak Riyadi ya. Pak Mulyana terlebih dahulu, mangga. Silakan. Ya, terima kasih Coach. Ya, silakan. Ini Pak yang mau tanyakan, ini Pak untuk menuju kesuksesan ya dengan target-target hal tersebut, bila mana kita untuk menghindari hal negatif seperti apa, terus mental kita supaya kuat, bagaimana untuk menyikapinya tuh. Sedangkan tujuan kita untuk menuju kesuksesan, tapi di tengah jalan ya mungkin juga ada gangguan Pak. Inilah itulah. Nah, untuk menyikapi seperti itu, terutama buat tim kita itu bagaimana Coach menyikapinya itu supaya mental kita kuat, termasuk tim kita gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Dengan siapa nih Pak? Sorry Pak. Dengan Mulyana di Bandung Pak. Pak Mulyana ya, Pak Mulyana. Saya pengen tanya Pak Mulyana. Pak Mulyana mau punya sikap pemenang atau pecundang Pak? Pemenang Pak. Pemenang, bener. Bener Pak. Serius. Serius Pak. Soalnya kalau sikap pemenang beda Pak. Dia nggak fokusnya nggak kepada hambatan Pak. Fokusnya kepada hasil.
maksudnya buat tim gitu Pak. Kadang-kadang tim kita itu ada yang seperti gitu Pak, mentalnya nggak kuat gitu Pak. Oh Menyikapi. iya, memang betul itu antara tim. Nah itu tugas daripada leader Pak. Itu nanti belum kita bahas sekarang hari ini Pak. Oh iya Pak. Hari ini kita belum bahas mengenai leader, bagaimana kita Oh, iya. mempengaruhi orang itu Bapak sekali. Sorry Ya, Pak makasih. Mulyana ya. Ya Kita- makasih Pak. Nggak apa-apa. Oh iya, ini informasi nih ya, penting ya, tapi ada syaratnya. Jadi kita hadirkan sebetulnya Coach Agus ini adalah beliau profesional business coach yang bicaranya di level internasional di negara-negara lain. Tadi saya sudah sebut ya beberapa negara di mana beliau menjadi narasumber. Ya, kemudian juga beliau adalah pengusaha, pebisnis developer. Jadi waktu beliau mahal sekali, bisa kita hadirkan. Bahkan tadi ketika komunikasi, ya inilah ketulusan hati beliau. Waduh, karena ingin memberikan yang terbaik, ini akan dibuat menjadi 3 sesi. Tapi ada syaratnya, ya ada syarat dan ketentuan berlaku. Bapak Ibu, ya kalau memang bertekad mau sukses, mau belajar lagi dari Coach Agus Gunario minggu depan, maka syaratnya dari kami, coba deh, ya kan tadi banyak tuh yang Coach Agus banyak yang pengen hidup saya bermanfaat buat orang lain, ya kalau di Muslim tuh khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat banyak orang. Ya maka seminggu ke depan ini coba Bapak Ibu datang ke kantor, satu kantor ikut acara ini, ya kemudian datang ke satu kampus kalaupun nggak satu kampus 10%-nya ikut belajar di tempat ini gitu ya, kumpulan ke organisasi para pengusaha, ajak mereka ya untuk kemudian hadir. Ini adalah bagian di mana ayo ada sesuatu yang Bapak Ibu belajar untuk mencapai target tadi ya, termasuk yang minta-minta slide nanti dulu gitu ya. Saya tegas saja karena no pain no gain. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan bersama ya. Bahkan ini saya mau minta khusus sebetulnya nih. Kebetulan beliau kan developer perumahan dan tempat wisata di Bunaken, di Manado. Wah, ini menarik nih kalau kita bisa sampai ke sana, belajar langsung nanti dari beliau. Jadi kalaupun beliau tinggal saat ini di Jakarta, ya, tapi ketemunya di Manado gitu ya. Nah, siapa tahu coach diizinkan untuk membantu memasarkan. Pasti lah. Terinspirasi kalau saya karena terinspirasi oleh Coach Hidayat ini, wah luar biasa ini. Jadi nanti Ya, kalau kan? siapapun yang bisa memasarkan, kita training bareng Coach Agus di Boleh. di Bunaken, kan keren gitu ya. Tapi jualin dulu gitu ya. Nah, saya mau minta izin kalau Coach sudah mulai siap ininya, wah izinkan siap. Coach gitu Boleh, ya dari boleh. Selabis Indonesia Kita belajar akan jualan, terbuka. tapi saya yakin jadi para pemenang tuh. Jadi mau ikut memasarkan atau mau ikut join juga boleh, nggak masalah, ya kan? Mantap. Ya, kalau mau join kan boleh juga, Pak. Saya cuma punya duit 10 juta nih, bisa join nggak? Ya silakan, yuk kita coba ramai-ramai supaya lihat. Ya kan? Siap. Okay. Pokoknya nggak apa-apa lah. Maksudnya kita betul-betul untuk melatih Anda sebagai pengusaha, pebisnis. Baik, dua lagi boleh yang mau bertanya lagi? Boleh, nggak apa-apa ya kan. Ada Pak Riyadi. Pak Riyadi, setelah itu nanti Widya Sastra. Pak Riyadi dulu, silakan Pak Riyadi. Pak Riyadi, silakan Pak Riyadi. Izin Coach Agus dan rekan-rekan semuanya, ini jaringannya kurang baik jadi off cam. Pak Agus, pertama ini kaitan dengan properti di 28 hektar, cuma ya masing-masing punya potensi masing-masing. Ini kaitan dengan properti Coach. Jadi saya terinspirasi dari satu bahwa bisnis itu kalau kita bisa menemukan inti kebutuhan pasar gitu lah, kira-kira pasarnya butuh apa sih gitu lah, betul. Untuk bisa menemukan itu yang kebutuhannya banyak, masih jarang yang garap itu kan mikir gitu ya, apa gitu. Nah, ini luas sekali nih garapan gitu ya. Ini kira-kira dibikin apa gitu yang banyak orang yang membutuhkan sehingga efektif gitu. Itu pertama, itu seperti apa. Yang kedua, satu sisi juga ingat kayak YouTube gitu. YouTube itu luar biasa. Mereka hanya kira-kira nyiapin lapak lah ya. Pasar lah yang lebih tahu kebutuhan gitu. Makanya ada orang butuh konten ini, ada yang menyiapkan. Nah, di properti kan juga pasar yang lebih
yang lebih mengetahui mereka butuh apa, mereka punya apa. Nah, kita yang diamanahi sekian hektar itu kan nanti kira-kira kita memfasilitasi orang butuh apa, kita juga memfasilitasi orang bisa melakukan apa gitu loh. Jadi kita ingin hadir di tengah-tengah kira-kira gitu, Coach. Nah, itu apa kira-kira yang harus lebih disiapkan lagi gitu. Jadi kita itu nggak capek ya bikin ya. Jadi ada orang yang butuh, ada orang yang bisa bikin. Kita kira-kira hanya menjembatani lah kayak gitu, kayak YouTube tapi di properti. Nah, itu gimana kira-kira Coach kiat-kiatnya atau Oke, baik. Pertama-tama ya, yang kita harus lakukan adalah pertama, kita harus datang ke tata ruang dulu. Peruntukannya untuk apa ini? Kalau peruntukannya untuk jalur hijau, udah nggak usah lupain aja dah. Ya, itu tata ruang yang paling penting adalah tata ruang kota. Kota di mana Anda tinggal lah, di mana. Saya nggak tahu ya kan. Nah itu tata ruang, Anda tahu nanti kira-kira di mana. Itu yang pertama-tama. Setelah tahu tata ruang, oh ini untuk peruntukannya adalah untuk perumahan misalnya, atau bisa untuk perkantoran, atau bisa untuk pertanian atau perkebunan, saya nggak tahu untuk apa ya kan, saya nggak ngerti. Nah baru itu kita lakukan adalah yang kedua adalah mengenai base analysis. Jadi analisa sebetulnya kebutuhan daripada masyarakat segitu itu apa? Bagaimana daya belinya mereka? Apa yang membuat mereka itu mau tertarik dengan itu? Kenapa saya harus beli tempat Anda? Ya, kenapa saya harus ke situ? Nah, itu yang perlu harus dilakukan. Tanpa itu, Bapak-Ibu sekalian, kita akan sia-sia aja. Ya kan? Kita jangankan 28 hektar, ada ratusan hektar juga akan ada gunanya. Tapi kalau misalnya sekarang contoh nih ya, contoh. Itu kira-kira cuma 1.000 meter. Tapi letaknya di dalam Sudirman Tamrin Jakarta. Wah, jadi rebutan. Ya, meskipun harganya tuh 1 meter perseginya 100 juta. Ya kan? Tapi mereka akan mau bayar. Karena apa? Karena akan cepat kembali uang. Ya kira-kira begitu, Pak. Ya, jadi saya nggak tahu lokasinya di mana. Kalau memang bisa langsung nanti bisa share di Coach Hidayat. Nanti mungkin bisa share Coach Hidayat, bisa share ke saya. Nanti kita bisa lihat lah kira-kira di mana. siap Ya. Coach. Terima kasih. Oke, ya karena nggak mungkin ya dalam waktu yang singkat. Nah, jadi jangan sampai dijadikan langkah untuk tapi apa yang baru saja sudah disampaikan itu sebagai dasar awal saja Siap. gitu ya. Berikutnya mungkin bisa nanti ke depan komunikasi lebih lanjut. Oke, kita buka lagi kesempatan buat Widya Sastra. Nanti setelah itu ada Ibu Iip Najibah ya. Ya, silakan. Terima kasih Coach. Ya, Selamat malam Pak Agus. Malam. Saya dari Bontang, Kalimantan Timur. Wih, jauh sekali Bontangnya. Mohon maaf, sama saya juga sinyalnya gangguan jadi nggak bisa. Nggak apa-apa. Saya sedikit boleh cerita ya Pak Agus ya, sedikit aja. aja. Boleh aja, terus jangan lama-lama ini masalahnya nih jadi sumir. Dulu saya kerja terus pada saat COVID tinggi di akhir tahun 2021 yang lalu ya, karena kondisi kesehatan juga saya sempat kena COVID gitu. Terus ya beberapa hal akhirnya saya mengundurkan diri ya dari perusahaan. Nah kemudian ya ada sedikit tabungan gitu. Saya gunakan untuk usaha. Nah itu juga usaha itu saya buka waktu itu karena juga saya punya asisten rumah tangga yang udah tinggal sama saya itu lebih dari 20 tahun. Maksudnya dia setia banget gitu loh sama saya. Sama ada teman saya yang setia banget gitu jadi keluarga. Akhirnya ya mereka juga suka curhat gitu ya tentang rumah tangga apa. Saya berinisiatif ya udah deh kita sama-sama kita bikin usaha gitu. Usaha dan modalnya dari saya gitu. Ya karena memang saya kondisi juga sakit ya pada saat itu, selain COVID juga saya kena sakit-sakitan, jadi juga usaha itu saya tinggal di komplek juga perusahaan yang nggak bisa keluar leluasa waktu itu. Usaha itu kita jalankan waktu itu usahanya sih makanan gitu ya, kuliner dan ada cuci motor dan laundry ya waktu itu ada 3 orang. Nah terus ya mungkin memang ya kesalahan saya adalah saya kurang dikontrol ya, karena kurang kontrol yang pada saat itu ya karena kondisi juga. Akhirnya usaha yang udah sebenarnya saya udah bikin kayak hitung-hitungannya dalam benak saya itu ya sepahit-pahitnya dalam waktu 1 tahun itu kita masih bertahan dulu lah gitulah, walaupun belum untung. Tapi ternyata baru beberapa bulan itu udah nggak bisa, udah rusak gitu Coach ya, udah tutup gitu kan. Nah untuk saya sih ya waktu itu kalau dibilang kecewa, tetapi ya udah gimana, saya juga mempercayakan ke orang karena juga terus. Nah pertanyaannya apa Bu? Saya mengulang lagi itu kan
ibaratnya modal saya itu kan udah kepakai di situ gitu ya, susah saya. Nah, sekarang saya tuh masih terus terang masih terus pengen coba gitu usaha pelan-pelan, apalagi sekarang saya udah bisa nih. Nah, pertanyaan saya bagaimana sih Coach jalan yang terbaik caranya dengan kondisi saya ini supaya saya sih tetap semangat ya, insya Allah sampai sekarang tetap semangat. Tapi apa yang harus saya lakukan supaya yang planning saya yang kemarin sempat yang kayak gitu yang udah hancur itu bisa kembali lagi saya jalankan dengan kondisi saya sekarang dana udah boleh dikatakan udah kebenam lah, udah habis gitu. Kira-kira gimana menurut pendapat Coach Agus? Yes. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Jaya ya. Ini waduh, ini luar biasa, turut prihatin juga ya kan. Tapi pertanyaan saya, apakah apa yang Anda pelajari? Kalau nggak salah Anda sudah belajar mengenai bagaimana untuk kontrol keuangan, betul? Ya, kan? Ya, sekarang udah ngerti bagaimana kontrolnya keuangan. Itu adalah sesuatu pelajaran yang berharga. Kalau nggak gitu mungkin nggak belajar Anda mengenai kontrol keuangan. Tapi sekarang Anda sudah tahu bagaimana cara mengontrol keuangan dengan baik, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita memulai yang baru lagi? Memulai yang baru lagi, tapi sekarang modalnya sudah habis. Bagaimana ini caranya nih, ya kan? Nah, yang pertama Bapak-Ibu sekalian, yang pertama adalah Bapak-Ibu sekalian harus menyadari bahwa memang kita untuk memulai suatu pekerjaan nggak semudah seperti yang dulu, ya kan? Mungkin karena kita modal kita banyak, jadi main jor-joran aja. Tapi sekarang kita modal kita sudah tinggal sedikit, mau bilang apa lagi? Nah, oleh karena itu kita perlu hikmatnya seperti ini, Bapak sekalian. Kalau saya lihat Bapak Ibu sekalian adalah termasuk orang yang mentalnya adalah mental pemenang. Artinya nggak banyak alasan ya, karena tanpa alasan Anda sudah melakukan terbaik ya kan, terus kemudian merasa memiliki tanggung jawab dan mau melanjutkan lagi dan mau bangkit lagi setelah jatuh, Ya memang kita mulai harus dari kecil dulu, ya kan, secukupnya aja. Dan mungkin dari teman-teman, dibantuan dari teman-teman atau saudara atau family, ya kan, mungkin kalau mereka yang mau bantu. Tapi kalau nggak mau bantu pun kita cari hal-hal yang lain. Misalnya contoh yang paling gampang, ya kan. Sebagai misalnya sekarang di situ ada kebutuhan daripada kos-kosan atau misalnya rumah, misalnya contohnya yang saya tahu ya mengenai properti ya, mengenai contoh misalnya sekarang ada kebutuhan rumah atau sewa rumah dan lain sebagainya, boleh nggak kalau sewa rumahnya melalui kita, ya kan, sehingga kita dapat fee atau dapat komisi dari situ, itu kan tanpa modal, nggak usah pakai modal apa-apa, modalnya cuma mulut doang, ya kan, misalnya kemudian ada satu ini rumah disewakan ini di broadcast ke teman-teman, misalnya salah satu contoh ya, saya nggak tahu lah di Bontang seperti apa ya kan, memang saya jalani di Bontang tapi sekarang udah pindah ke Jogja deh, ya, tapi inilah yang terjadi Bapak sekalian. Jadi ibu harus mulai dari kecil dulu, jadi nggak bisa langsung seperti yang dulu, karena apa, memang nggak sesuai lagi, ya, sudah tidak sama lagi. Tapi Bapak-Ibu sekalian jangan perlu khawatir, karena mulai dari sekarang ini nanti pasti akan Tuhan temukan dengan orang-orang yang memang betul-betul bisa membantu Bapak-Ibu sekalian untuk bisa meningkat lagi. Saya rasa itu yang bisa dilakukan. Ya, terima kasih. Oke, mantap ya. Nanti hal yang lain kita masih panjang nanti ya sesi berikutnya. Kita buka lagi, Coach, masih bolehkah dua boleh. Oh, ini banyak banget soalnya. Bunda Iip dulu, Bunda Iip Najibah, kemudian Ibu Bunda Liko Layalia, Bandung. Silakan, Bunda Iip, mangga. Ya, halo. Ya, ya Bu ini Iip. saya juga cerita sedikit ya, Pak Agus. Saya Ya. kan PNS tapi sekarang udah pensiun. Terus kan suami kan usaha palet ya. Awalnya tuh ya usaha lancar sebulan 2 bulan lancar. Tiba-tiba pas pengiriman kita itu usaha palet itu nggak langsung ke pabrik. Kita melalui orang lagi. Nah, di situ saya ketipu. Uang saya nggak palet saya nggak dibayar gitu. Nah, dengan keadaan itu akhirnya kan balik lagi ke palet lagi, kan kata coach kan, ayo Kak, jangan berhenti. Balik lagi saya usaha lagi, palet lagi. Nah, terakhir saya ada dana sedikit, ada orang yang debu nih palet ada, yang penting Ibu ada uang gitu. Akhirnya saya kasih uang. Nah, saya kan palet itu jadi palet yang dari PT dibongkar, dijual papannya. Akhirnya uang yang saya berikan itu, nah kasus lagi, mereka itu ngasih paletnya dicicil sampai aturan saya 1 bulan perkiraan saya dapat keuntungan sekian, tiba-tiba nggak dikirim lagi.
Nah, gimana tuh? Saya begitu terus tuh, Pak Agus. Kalau bisnis Yang bisa jawab gitu si Coach sampai Hidayat saya itu bukan saya menemukan, itu. ya saya mau belajar bisnis dengan SBI dengan Coach Hidayat. Gimana kalau namanya terjadi seperti itu lagi. Jadi uang saya, rencana saya sekian bulan ini target pasti nih Coach, berhasil. Ternyata Bu, tiba-tiba saya cut bentar, Bu. Ibu terlalu banyak ini mendengar lagunya Noah gitu ya, yang syairnya tuh dan terjadi lagi. Just kidding, just kidding. Mau ngomong Coach, bisa Ya, oke. dijawab. Ya, saya terima kasih nih Bu. Ini Ibu ya, semangat sekali Ibu ini ya memulainya ya. Nah, ini Ibu ini sebetulnya mirip dengan saya, Bapak Ibu sekalian. Ya, miripnya apa? Terlalu percaya sama orang, betul nggak Bu? Iya, Pak. Ya, nah itulah itu yang kejadian itu. Oleh karena itu, mulai dari sekarang jangan terlalu percaya sama orang. Ya kan, jangan terlalu percaya orang, apalagi dalam urusan keuangan ya, terutama dalam soal uang ya, dalam soal minjemin duit dan lain sebagainya nggak usah lah. Ya lebih baik ngomong aja terus terang. Ya kan, kalau memang nggak mau ngasih pinjam, mendingan kasih aja lah berapa deh daripada ini udah anggap aja nggak balik lagi gitu. Karena apa? Karena sekali lagi ini dengan iming-iming yang luar biasa, ya kan, Ibu ini akan terjadi lagi akan seperti ini. Jadi sekali lagi Bu, pelajaran yang paling berharga adalah jangan lagi percaya kepada orang. Karena orang yang bisa nipu kita adalah orang yang kita percaya. Karena orang yang kayak kita percaya, misalnya sekarang orang serem-serem gitu ya kan, kita nggak mungkin dia mau nipu kita ya kan, kita udah jauh-jauh dulu sebelumnya. Tapi orang yang baik, yang manis-manis, hati-hatilah Bu. Ya, ini yang penting Bapak Ibu sekalian harus hati-hati dalam ini. Demikian juga di dalam bisnis ini. Banyak sekali ini kulikunya, banyak sekali hambatan-hambatannya. Tapi apalagi, apakah memang kita nggak mempunyai sesuatu hal yang positif? Hal sesuatu yang mempunyai visi yang luar biasa, yang membuat kita tetap bertekad untuk melakukan bisnis dengan cara apapun juga gitu. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya sekarang Ibu seperti ini, udahlah, lupain aja, sekarang mulai lagi yang baru lagi dengan cara apa lagi. Karena Ibu menyesal apapun, nggak akan ada gunanya. Ya, nggak akan ada gunanya. Percaya sama saya. Iya. Dan buang-buang waktu Anda. Ini pernah terjadi dengan saya, Bapak sekalian, beberapa tahun yang lalu, ya kan. Saya habis-habisan, sampai tutup habis-habis pokoknya. Karena saya dibohongin oleh teman sendiri. Ya kan, teman sendiri. Tapi akhirnya saya diingatkan kepada teman, udahlah, sekarang lupain aja, sekarang kita kerja mulai dari hal yang baru aja. Mulai dari kecil lagi. Tapi akhirnya mulai pelan-pelan, mulai naik lagi. Itulah Bu. Ya Bu Ib ya, Oke, sorry ya Bu ya. terjawab. Ya, Baik. tapi sekarang masih ada dana di orang. Ya. Ya. Oke. Yang lain ada lagi? Oke, Ibu Liko, setelah itu nanti Ibu Tina ya, silakan. Selamat malam, Coach. Ya, malam. Saya ingin tanya nih seputar tadi tentang visi misi. Ya. Kalau sejalannya ilmu, pengalaman, gitu, visi misi kita jadi berubah di tengah jalan, itu seperti apa? Apakah jadi tidak konsisten atau gimana ya enaknya? Misalnya contohnya seperti apa, Bu? Misalnya 5 tahun ke depan untuk visinya, saya pengen punya 5 franchise seperti itu. Okay. Nah, tapi ternyata dari ilmu yang saya pelajari di kelas-kelas, misalnya pengalaman sendiri ataupun orang lain, ternyata nggak realistis nih kalau punya 5 franchise. Mungkin 2 franchise aja udah luar biasa banget nih. Berarti kan visinya sebenarnya jadi turun ya, Coach? Enggak, Bu. Saya kasih tahu, Bu ya. Di dunia ini, nggak ada satu orang pun yang bisa mencapai visinya. Maksudnya gimana? Nggak ada satu orang pun yang bisa mencapai visinya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, tetap aja 5 ya kan, karena tekadnya beda, Bu. Ibu dengan adanya mempunyai franchise 5 ya kan, dengan mempunyai franchise 2 itu akan beda, semangatnya beda jauh. Apalagi kalau nggak punya franchise, malah beda sekali. Ini ekstrim aja ya, ekstrim. Misalnya sekarang saya mau punya franchise 10 dan nggak punya franchise sama sekali. Semangatnya kan beda, tekadnya kan beda. Gampang sekali kita jatuh, gampang sekali kita dipengaruhi oleh orang lain. Tapi kalau kita sudah punya satu tekad 5 gitu ya kan, ya udah terus saja. Nanti toh misalnya sekarang 5 tahun lagi ternyata nggak dapat 5, dapat 2, ya syukurlah. Kenapa kita harus turunkan?
Oke, Coach. Kalau untuk misinya sendiri, kalau berubah arahnya gimana, Coach? Misalnya tadi Misalnya dari contoh. kita pengen awalnya lewat jalur barat nih, udah setengah jalan, ternyata di jalur barat itu, wah luar biasa tantangannya kalau untuk 5 tahun ke depan gitu. Jadi Terus Anda mau pindah kemana? Anda bisa pindah kemana? mau pindah ke selatan misalnya Ke selatan, gitu. oke. Ke selatan. Selatan ada tantangan nggak? Pasti ada, tapi dilihatnya lebih realistis untuk 5 tahun ke depan itu lebih cepat gitu. Oh ya silakan, nggak masalah tuh. Kan misi kan boleh aja berubah. Oke, siap, Tapi yang Coach. paling penting visi itu nggak jangan berubah. Oh, jadi misi boleh, visi Misi ya, jangan kalau berubah. misi kita misalnya sekarang 2 tahun, 3 tahun kita ternyata cara ini salah, harus berubah lagi. Sama juga pada waktu mendaki gunung ya kan, Anda kan ini sampai puncak ya kan, ternyata salah ya. Lewat sini salah ini ternyata di sini hutan semua, sini ada rawa-rawa, gimana saya bisa lewatin? Nggak bisa ini, terpaksa harus muter nih gimana? Boleh nggak? Boleh, Atau kita Coach. terabas saja terus itu rawa-rawanya terus kemudian kita kelelep gitu. Mendingan muter atau balik cari jalan lain. Nah iya kan itu. Oke, Ibu udah tahu siap. jawabnya gitu loh. Ibu Siap, pikir Coach udah tahu Agus. jawabnya, udah tahu jawabnya kok. Terima kasih Coach, banyak setelah ini semangatnya. kayaknya bukan punya 5 franchise, 10 franchise. Ya, itu lain ya. Semangatnya akan lain dong, lain. Semangatnya akan lain, tekadnya lain, caranya juga lain, pasti akan berbeda. Amin, amin, amin. Terima kasih, Coach Agus, Ya. Coach Hidayat. Oke, baik. Ini satu terakhir dulu ya. Saya lihat dulu nanti apakah masih banyak yang mau bertanya dan kesediaan Coach Agus. Bu Tina terlebih dahulu. Silakan Bu Tina. Baik, Tina, terima silakan. kasih Coach. Ya. Saya izin bertanya Coach. Jadi saya tuh ingin memulai properti dengan merubah rumah saya menjadi tempat kos gitu loh Coach, karena daerahnya dekat dengan kampus-kampus dan saya lihat potensinya ada. Hanya yang saya tuh jadi gini Coach, khawatirnya begini, saya mau jujur aja saya mau mengajukan dana ke perbankan gitu. Tapi saya khawatirnya kan kalau perbankan itu selalu melihat dulu usahanya ada gitu loh Coach. Sementara kan ini saya baru belajar mau memulai. Jadi saya minta tipsnya nih Coach untuk bisa meyakinkan gitu. Kalau di masalah kredit saya tidak punya kredit macet ataupun segala macam Coach gitu. Ya. Seperti itu. Nah itu aja sih Coach. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi gampang Bu sebetulnya, ya kan? Jadi setiap hari tolong store bank. Ya kan, apapun pendapatannya store bank. Misalnya pendapatan 200.000 store bank. Ya kan? Mau diambil lagi besok terserah ya kan, tapi hari itu langsung distorkan ke bank. Jadi bank tahu mengenai cash flow-nya itu. Dari situ tercatat lah Bapak Ibu. Itu akan lebih memudahkan Ibu mendapatkan kredit. Oke, baik Coach. Ya. Oke, gitu. Ya. Karena ya kalau saya lihat, saya pernah dapat Coach kredit waktu itu karena saya masih bekerja, jadi pernah dapat sekitar di atas 100 juta saya pernah dapat tanpa agunan gitu ya. Nah ini kan saya posisinya sudah tidak bekerja lagi di lembaga perusahaan gitu. Jadi mungkin akan dilihatnya kan saya sebagai baru gitu ya, usaha baru gitu, masih baru gitu loh. Ya caranya gitu. Itu aja. Caranya harus dikasih dimasukin ke bank, jadi supaya terlihat cash flow-nya gitu. Itu sampai berapa lama Coach? Itu ya kira-kira 2-3 bulan lah, 3 bulan kemudian baru kan ajukan kredit gitu. Oh gitu ya Coach ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Coach. Iya, sama-sama. Baik, saya tanya dulu, adakah yang mau lagi raise hand untuk bertanya? Kalau tidak, ada PR-nya nih. ada home fun soalnya ini. Ada home fun-nya nih, termasuk home fun-nya. Iya, Coach, soalnya home fun-nya untuk yang tadi banyak keinginan, banyak permintaan. Nah, home fun-nya beres nggak gitu kan? Home fun-nya nggak beres, banyak permintaan, berarti tekadnya nggak kuat gitu kan? Selesaikan dulu apa yang menjadi home fun-nya. Oke, mangga Coach, silakan Coach. Ya, home fun-nya adalah membuat tugas, yaitu membuat visi, misi, budaya bisnis Anda. Mau seperti apa? Dan ini penting sekali buat Coach Hidayat ini. Keseriusan mereka dari sini kita ketahuan.
mereka seberapa seriusnya mereka. Ya, membuat visi. Jangan sampai dari 142 betul-betul 5% nih yang bikin home fun ya. Dari situ ketahuan. Saya nggak tahu deh itu ya kan. Kemudian juga googling, Pak. Googling apa? Googling visi musik budaya daripada perusahaan-perusahaan lain. Coba dah dilihat lah. Dilihat, dicontoh dan lain sebagainya gitu ya kan. Ditiru, nggak apa-apa. Niru-niru juga nggak masalah kok. Tapi yang jelas pokoknya memang betul-betul keluar dari hati. Dan yang ketiga adalah mengenai baca buku, yaitu terutama Disney Way ya, buat ringkasannya. Mungkin salah satunya Disney Way atau mungkin buku-buku yang lain lah mengenai visi, misi, dan sebagainya. Silakan aja. Ini sebagai contoh aja lah. Disney Way mungkin karena Disney Way itu nggak gampang, sekarang udah carinya susah. Saya juga cari susah kok. Tapi ini adalah mengenai Disney, bagaimana dia membuat sesuatu visi yang luar biasa sekali. Ya. Jadi inilah kira-kira mengenai tugasnya, yaitu membuat visi untuk bisnis Anda. Lakukanlah dulu. Buatlah visi untuk bisnis Anda. Apa arti sukses buat Anda? Ya kan? Kalau Anda nggak ngerti arti sukses buat Anda, gimana kita bisa lanjut? Ya, cuman paling cuma dengerin gini doang, dengerin balik lagi gitu ya kan. On off aja gitu kan. Dan yang kedua yaitu mengenai disiplin. Usahakan datang tepat pada waktunya. Bedanya Bapak-Ibu sekalian, orang 5% dan orang 95% itu begini. Kalau orang yang 5%, kalau sekarang, ya dia bilang, aduh Pak, saya tadi terlambat macet lagi di jalan, ya kan. Tapi Ibu nggak tahu ya kan, mengenai apa namanya itu di sana, mengenai jalanannya sampai sekarang ya kan, belum lagi nganterin mertua tadi ke dokter dan lain sebagainya lah, itu banyak sekali alasannya. Tapi orang yang 5%, ya kan, orang yang betul-betul bertekad untuk berhasil, dia akan mengatakan demikian, meskipun terlambat ya, dia akan mengatakan, oke, Coach Hidayat, memang saya terlambat, saya minta maaf, dan ini adalah salah saya, bukan salah orang lain, salah saya. Saya nggak mau terlalu pagi dan saya terlalu melewati jalan yang macet dan lain sebagainya. Ini adalah salah saya, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan datang tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam undangan. Nah, itu adalah orang 5%. Tapi orang 95% beda, pasti banyak sekali alasan. Ya kan, terus nyalain lagi orang lain lagi disalahin. Ya kan, iya itu tadi itu itu apa namanya tuh istri saya nggak mau nganterin saya. Itu. Dan lain sebagainya lah, udahlah. Ya, Bapak Ibu sekalian supaya jelas ini, supaya Bapak Ibu sekalian yang lain jelas ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian lakukan ini dalam seminggu ini, renungkan baik-baik. Apa yang akan menjadi 5 tahun ke depan mau jadi seperti apa perusahaan Anda. Saya akan bantu Bapak Ibu sekalian untuk review daripada visi tersebut supaya Bapak Ibu sekalian lebih jelas, itu aja. Wah, mantap ini. Jadi Ya. Bapak Ibu yang mengerjakan minggu depan di review loh. Ya, jadi Saya jangan akan sampai review, nggak saya akan dikerjakan. bantu Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu sekalian bisa menemukan lah. Ya kan, betul-betul saya pengen juga Bapak Ibu sekalian kelas ini adalah menjadi kelas yang terbaik lah dalam sekolah bisnis. Amin. Demikian Coach Hidayat, terima kasih sekali nih waktunya. Coach, terakhir, Ya. ini saya kasih kesempatan buat Kepala Sekolah Bisnis Indonesia, Bu Ati. Beliau juga Oh iya, muridnya silakan, Bu Coach. Ati. Mau nanya Waktu juga di nih, Bandung Bu. dulu, Coach. Smart Action, beliau dengan suaminya sudah almarhum sekarang, Coach. Waduh, turut berduka Bu ya, Jadi Bu Ati. beliau luar biasa berjuang membangun bisnis dan juga pernah mengalami dahsyat lah, nggak usah saya yang cerita ya. Bu Ati, barangkali ada yang mau ditanyakan boleh Bu Ati. Kesempatan jarang. Ya. Ya, makasih Coach Hidayat. Selamat malam Coach Agus. Senang Yes. sekali bertemu kembali setelah 16 tahun lalu ya Coach ya. 16 tahun lalu bayar Bu ya, kalau sekarang nggak usah bayar Bu. Ini teman-teman benar-benar bersyukur. Saya pertama kali ketemu Coach Agus tuh bayarnya udah berapa ya? Padahal tahun 2008 itu ya. Ya, saya mungkin nggak nanya lah Coach, tapi lihat tugas ini ya buat saya mungkin memang saya harus memulai baru. Jadi pengalaman Coach yang terakhir ditipu teman, dibohongi teman, itu membuat memang agak lama untuk bangkit. Mungkin satu hal motivasi dari Coach Agus lah untuk membangkitkan kembali semangat dan membuat home fun kayak gini tuh apa nih Coach sarannya? Oke, terima kasih Bu Ati ya. Terima kasih. Sekali lagi ya kan, sekali lagi. Kalau Anda betul-betul mempunyai tekad atau menjadi pemenang ya kan, dan Anda mempunyai visi yang jelas ya kan, bahwa Anda maunya apa, pasti akan semangat.
kecuali Anda nggak tahu maunya apa. Nah, itu pasti nggak semangat, pasti. Itu saya jamin itu. 1000%. Kalau misalnya dipengaruhi orang lain ya, menggok kiri, menggok kanan gitu, dia nggak akan fokus dengan apa yang dia mau. Tapi kalau Anda fokus dengan apa yang Anda mau, ya kan, oke, 5 tahun lagi saya ingin punya tabungan, katakanlah paling sedikit saya punya penghasilan 10 juta per bulan atau 50 juta per bulan di dalam karir saya. Nah, itu akan tercapai. Wah, ternyata nggak dapat 50 juta, dapatnya 40 juta. Ya lumayan lah, sekalian daripada kita nggak punya satu apapun juga. Ya kan, daripada kita ngomongnya cuma 5 juta tapi nggak tercapainya berapa, kan rugi, kita sayang. Toh impian ini nggak bayar kok. Ini semua apakah visi ini bayar? Nggak ada yang bayar, nggak ada siapa yang menarik bayaran. Nggak ada. Kenapa kita takut? Takut itu kan cuma di pikiran kita. Nggak usah takut. Kalau mau telepon orang juga nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Nggak mungkin diludahin lah. Percaya. Ya, Bu Ati ya. Semangat lah Bu Ati ya. Nah, ini visi misi nanti Ibu baca ini pada waktu Anda membuat itu kan kirim ke Ibu toh semua toh. Nah, pada waktu kirim itu bacalah mereka semua ya kan. Lama-lama Ibu jadi coach juga itu. Jadi hebat juga. Ya, oke, Coach. Insya Allah bukunya ada sih, Coach. Ya, Malah saya masih punya satu yang baru nih buku ini. Waduh. Oh gitu ya. Ini jadinya udah luar susah biasa itu. Nanti Ada satu tersisa di Bu Ati. Ya, nggak ada. Saya cari nggak ada, nggak susah. Baik, teman-teman, terima kasih rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat malam. Good night. Silakan, Coach Hidayat. Baik, Masya Allah. Terima kasih Coach Agus atas waktunya, pemaparannya, dan inilah kalau sesuatu itu disampaikan dengan hati gitu ya, bahwa Bu Ati dulu bayar di atas 5 juta loh. 5 juta gitu ya, untuk mendapatkan materi ini, dan Bapak Ibu sebetulnya bisa menikmati take for granted, iya tanpa bayar gitu ya, hanya ini akan nggak menjadi apa-apa kalau sebetulnya kita tanpa kita sadar sesungguhnya mentalitas kita adalah seorang pecundang gitu ya, di mana kita nggak bertekad sesungguhnya untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi visi besar kita. Tapi jangan-jangan visinya pun kita nggak ada gitu ya. Nah, apa yang tadi menjadi tugas ya kalau bersama Coach Agus ini menyenangkan. Jadi bukan tugas, home fun ya, karena itu akan membuat kita bergairah, kita membaca, kita mengerjakan, googling, dan apa yang kita kerjakan sesungguhnya buat diri kita sendiri kok, bukan buat Coach Agus. Kalau bicara buat Coach Agus, apa manfaatnya buat Coach Agus? Nggak ada gitu ya, quote and quote ya. Tapi kan kita doakan ini menjadi satu kebaikan buat beliau tentunya ya. Jadi keberkahan buat beliau, kebaikan, dan Allah mudahkan, Tuhan mudahkan, lancarkan usahanya. Kalau saya sih nunggu gitu ya. Sama tadi Bu, kalau saya kan nunggu, waduh kapan nih bisa memasarkan gunakan gitu ya. Apa di Manado. Perumahannya kan lumayan gitu ya, dapat cuan juga dari situ. Jadi sahabat-sahabat semua, ya manfaatkan apa yang didapatkan malam hari ini. Dan sekali lagi, yang paling penting itu bukan apa yang Bapak Ibu ketahui, ya, tetapi apa yang Bapak Ibu lakukan dengan apa yang Bapak Ibu ketahui. So, 1 minggu waktu untuk berproses, untuk mengerjakan home fund-nya. Tapi kalau dari Sekolah Bisnis Indonesia, PR-nya adalah sebelum saya serahkan ke kepala sekolah untuk menutup, ke Bu Ati, ya tugasnya adalah, ayo coba kalau memang hidup ini ingin menjadi bermanfaat buat orang lain. Ini jelas banget, clear banget. Ketika Bapak Ibu bisa minggu depan menghadirkan 10 orang, ya kan? Kemudian harus nonton. Syaratnya kalau mereka mau ikut ini, tonton 2 video. Berarti mudah-mudahan Pak Arya bisa rekamannya utuh gitu ya, ditambah video yang sebelumnya. Jadi mereka tidak merasa ketertinggalan dan bisa juga mengerjakan tugasnya juga. Sehingga pada saat minggu depan mengikuti kelas, mereka sudah mengikuti 2 materi sebelumnya. Jadi tolong Bapak Ibu semua nggak usah menunda 5 tahun kalau lulus S2, S3 misalnya ya, untuk menjadi bermanfaat. Sekarang sebetulnya Bapak Ibu ada jalan untuk bisa menjadi pribadi yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih dari saya, sekali lagi Coach Agus, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan terus ya tanpa bosan-bosan mau berbagi kepada kami semua, kepada kita semua. Terima kasih, saya serahkan ke Bu Ati. Mangga Bu Ati. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Coach Agus, materinya malam hari ini yang sangat luar biasa dan tentunya ini menjadi motivasi dan semangat buat kita semua
dari pembelajaran kita malam hari ini. Dan kalau buat saya pribadi, ya saya akan bongkar lagi tuh buku-buku buku-buku Smart Action dulu sama Action Coach, karena memang ilmunya luar biasa buat menjadi fundamen basic kita menjalankan bisnis ya. Dan Bapak Ibu, insya Allah Rabu depan Coach Agus masih tetap bersama kita ya, Coach Hidayat ya. Jadi nanti materinya akan berlanjut, dan tentunya bagi Bapak Ibu yang memang benar-benar ingin sukses, tadi kalau orang sukses itu hanya 5% ya. Jadi Bapak Ibu ingin menjadi bagian dari yang 5%, salah satunya adalah Bapak Ibu serius, kemudian home fund-nya dikerjakan, dan nanti siap untuk direview oleh Coach Agus. Dan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Kalau 2008 dulu saya udah 5 juta lebih investasinya, Bapak Ibu hari ini gratis, itu luar biasa banget ya, ilmu yang jangan sampai Bapak Ibu sia-siakan begitu saja. Baik, soft copy mohon maaf Bapak ya, Pak Cahyadi di chat seperti tadi yang Coach Hidayat sampaikan, ada syaratnya. Jadi soft copy tidak kami bagikan begitu saja. Yang jelas kalau mau mengulang kembali materinya, tinggal nanti tonton videonya. Juga termasuk nanti kalau Bapak Ibu menghadirkan teman-teman baru, silahkan bisa di-share video yang sudah di-share sebelumnya, yang pembelajaran sebelumnya, dan untuk materi malam hari ini, besok juga insya Allah akan di-share oleh Pak Arya di grup. Ya. Nah, Bapak Ibu, insya Allah kita akan bertemu lagi di Rabu depan. Jamnya nanti kami informasikan. Untuk yang ingin memiliki buku The Visual MBA, silahkan nanti bisa menghubungi Pak Arya ya, untuk Bapak Ibu bisa membaca materi-materi yang akan kita pelajari selama 17, kurang lebih 16 bulan lagi ke depan. Baik, terima kasih Coach Hidayat, terima kasih Coach Agus, terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita sudah belajar malam hari ini, banyak sekali yang kita pelajari. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.